begitu ya kan? Karena Nggak ada kenapanya di ayat itu, nggak ada tanya kenapa, nggak ada. iya ya, oke oke, Bang Temon kayaknya kurang jelas ya dalam memahami Alkitab, ya nggak apa-apa lah. Abang Jadi yang gini, nambahin, saya mah udah jelas ayatnya segitu, redaksi ayatnya segitu, ya udah segitu, makanya Kang Temon nggak ada jangan kata dipotong kenapa, nggak ada. jangan dipotong Yang dulu jadi atuh permasalahan, Kang bang, Temon. orang Kristen tuh bang, yang jadi permasalahannya tuh selalu di ujung ayatnya tuh pakai kenapa, pakai gini, jadinya gini. Nah itu yang salahnya tuh bang. Kenapa Ya nggak karena sesuai teks kita aja gitu Kang bang? Temon, karena kita diajarin untuk berpikir di kekristenan. Bukan berpikir, diajarin Oh, untuk ngebohong, ngegabrul, nambah-nambahin. orang Kristen nggak boleh bohong Kang Temon. Ya Gimana kenapa tuh? abang tambah-tambahin? Kenapa abang tambah-tambahin? Nggak ada saya tambah-tambahin. Ya udah, berarti Tuhan Eh, menggambar dirinya serupa dengan manusia, titik. Oke? Manusia ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Kenapa abang bisa mengatakan bahwa dia hanya laki-laki, perempuannya terus? Oke, saya bilang, saya Itu aja tunjukkan bukan baru ayatnya ya. kenal Oke, teman-teman siap-siap. lama. Oke, saya ngomong ya. Begini, ketika Tuhan itu menciptakan manusia, dia menciptakan Adam duluan, ya kan? Ketika dia menyatakan begini, marilah kita menciptakan manusia serupa Marilah kita dengan membuat birahi. maka dia Ayo. menciptakan Adam. Begitu. Bukan menciptakan Hawa. Makanya gambarannya sebenarnya ke Adam dulu. Lalu Hawa itu bagaimana? Setelah Adam diciptakan, maka dia juga menciptakan Hawa dari Adam. Jadi Hawa itu sepadan dengan Adam, begitu. Makanya orang-orang Kristen ini nggak boleh mengawini dua perempuan. Harus satu aja, harus setia sama satu perempuan. Karena itu adalah yang sepadan dengan Adam, bukan bawahan Adam, begitu. Itu akan Ayatnya di mana bang? maka Waalaikumsalam. Ayatnya di mana? ayat apanya? Yang tadi abang ngomong Itu di kejadian. di kejadian berapa? Di kejadian saya juga lupa, Kang. Tapi Mau di nggak kejadian ada masalahnya, bukan lupa. Tadi kan saya udah bilang jangan nambah-nambahin. Abang ngasal saya aja. lupa tuh. Gimana? Nggak lupa, nggak ada abangku. Saya Jangan cuma kayak gitu. punya satu device pula nih. Kalau tadi Iya, abang tinggal sebut aja. Abang tinggal sebut, nanti saya bukain bener nggak ada itu gitu. Kan Ya, jadi saya kelihatan abang ngebohongnya. itu di kitab kejadian, Kang. Mohon kejadian di mana? Di mananya biar saya bantuin buka. Waduh, gimana Waduh, gimana? Saya juga bohong di sini. Nah itu Kalau bang, saya masalahnya tuh ambil, bang. saya nengok datanya, saya Nggak usah ditengok, nggak usah ditengok. Abang sebutin, saya bukain. Nggak usah ya, saya ditengok, lupa abang. di kejadian berapa. Nah ngasal berarti abang dari tadi ngomong. Enggak ngasal. Gimana sih? Ya terus kalau nggak ngasal, abang tahu dari mana? Dari kejadian 1 ayat 1, pada mula-mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak ada menciptakan Adam, terus setelah itu saya menciptakan Hawa karena Hawa itu setara dengan Adam. Nggak ada ayat kayak gitu. Oh, Di bukan hari begitu. ke-7 Tuhan istirahat. Marilah kita menciptakan penolong baginya yang sepadan, gitu loh, Kang. Tadi Masalah. penolong tadi marilah kita menciptakan Adam, sekarang marilah kita menciptakan Iya, yang penolong. pertama Yang kan benar yang diciptakan mana? Adam. Kang, dengar dulu. Makanya Akang kalau saya ngomong dicerna dong. Akang ini orang pintar tapi nggak mau nyerna cakap orang. Gimana nya, Kang? Saya mau dengar kalau ada datanya, Bang. Kalau nggak ada datanya, ya saya bantah masalahnya. Nanti kita di sini disangka pembodohan publik, Bang. Ingat di undang-undang, marilah kita mencerdaskan anak bangsa. Kalau bangsa ini dibodoh-bodohi terus sama abang, ya janganlah kayak gitu. Aduh, Kang, jangan fitnah saya tuh. Siapa yang bodoh-bodohin Udah, saya- bangsa? Kalau saya fitnah, berarti abang buktikan bahwa saya fitnah, berarti abang sebutin datanya. Kalau abang nggak bisa nyebutin datanya, berarti bener fitnahan saya. Nah, silahkan. Saya diam, abang bukain datanya. Saya buka. Iya, ya. Saya pamit dulu, Kang. Saya harus kerja dulu Ya, ini. kalau udah pusing mah pamit aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Hey, Nggak. Pembohong, anjing. iya kan? Dia yang ngejelasin, dia yang nggak ada datanya, dia yang ngebohong, dia yang pamit ya bos. Seenaknya Kristen tuh kan. Mm-mm.
Jadi minta naik Hmm. lah. Siapa yang mau naik? Ya naikin aja. Kenapa jadi room lintas agama? Saya lagi ngajarin hostnya tuh buka komal guys. Kenapa ada hotel? Lagi belajar live padahal. Habis berak langsung pergi. Nggak ditimbun dulu. Seenaknya udah ngebohong di sini. Nggak bisa lepas dari debat itu Kang Temen. Aduh, temen tuh pengen nyantai gitu ya kan. Ya, silakan naik ngobrol biasa pagi-pagi gitu. Ada aja yang ngebohong ya kan. Tapi gatal kalau denger Oten ngebohong tuh gitu. Cuman ya kalau langsung dibantah dari tadi tuh pasti dia kabur. Makanya ya udahlah suruh dia ngomong dulu sepuasnya. Tinggal ditanya aja datanya dari mana. Nggak ada itu datanya. Bohong gitu. Nggak, masalahnya tuh aduh apa ya, doktrin sama ngebohongnya tuh keterlaluan. Mana bisa nyantai. Apa lagi ini? Kemudian dan kan ada di komen bang di satu ada komennya nanti ada apa? Nggak ngerti ini ngomong apa. Aku gak jantan ngerti kok. Aduh anjir. Izin dulu, mau ke bawah dulu, bentar. Ya udah, end live aja dulu kali. Ya udah tuh, ayo. Mau ini dulu ada kerjaan. Assalamualaikum. Ya, sip. Waalaikumsalam, makasih semuanya. Assalamualaikum. Sunat, agama yang disunat Islam. Yesus tidak makan babi, agama yang tidak makan babi Islam saya cari. Iya kan? Ketika Yesus mati dikafankan, agama yang dikafankan Islam. Yesus berpuasa, agama yang berpuasa Islam. Aku bilang berarti Yesus beragama tauhid Islam gitu menurut saya. Ya, aku ikut Yesus saja. Jadi sampai saat ini saya secara logika saya tidak memiliki firman yang lebih bahwa saya pengikut setia dan mencintai Yesus. Itu Pak. Dan jujur saja, sampai sekarang saya katakan kepada keluarga saya, saudara-saudara yang masih Kristen yang ada di Minahasa, bahwa terima atau tidak terima, kalian Kristen sampai saat ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Iya. Saya ini izin Pak Ayah, izin untuk saya bukan memastikan lagi. Jadi ternyata Advent yang sekarang itu hanya karena si penyampai Mar Al-Haimi gitu kan, dia putus tengah jalan gitu Pak ya. Iya. Ya kalau saja dia hidupnya panjang terus kemungkinan umat ini akan dibawa ke Islam gitu ya Pak ya. Simpulnya ya. Di Islam. Mengikut Martin Luther pasti akan ke Islam. Karena di situ di kajian tingkat 12 dia sudah mulai dapat kajian tentang Ahmad. Siapa Ahmad? Ini yang dia cari, tapi dia meninggal. Wih. Wafat dia. Kalau seandainya udah selesaikan beliau selesaikan kajiannya, itu mungkin digiring nggak ke pernah Islam. akan ada Advent yang ada Islam. Kebenaran dia udah mau dapat, tapi beliau udah wafat. Saya mungkin ini izin host sedikit bernarasi saya. Jadi betul Pak Ayah, terima kasih ya atas narasi Anda, dan hari ini kita bisa lihat seperti yang Anda yang narasikan, kemudian itu jadi bahan kebanggaan Anda kan, kewawan Anda itu karena itu betul. Kami Muslim tidak mengada-ngada, ya kan, masuk masjid kami menjaga nilai-nilai kebersihan. Di masjid sendiri kami menjaga kan bahwa antara kami laki-laki seperti harus bilang tadi beda dengan perempuan. Kami punya batasan. Di masjid sini kami tidak membeda-bedakan ya Pak. Coba lihat. Anda kan seorang jenderal, dia datang terlambat, dia nggak boleh masuk nerojos ke depan gitu kan. Iya. Dia duduk di belakang. Di depan bisa jadi, maaf ya, saya tidak salahkan makhluk Allah yang lain gitu. Bisa jadi dia tukang sampah atau mungkin orang cacat gitu di depan, nggak ada masalah dalam Islam. Artinya Islam itu ketika berhadapan Tuhan, dia sama kan? Itu diantaranya. Masuk dengan membukalah terompah tangan kaki kita kan,
dibersihkan, masuk dalam kondisi bersih, sendal simpan di luar, otak dibawa ke tengah ke dalam gitu kan? Tidak otak disimpan di luar kan gitu. Sendal di luar makan gitu. Seperti itu. Juga Anda melihat tadi tentang masjid, Pak, betul. Ketika masjid kata masjid itu berseberangan, ada satu tempat dan terbawa oleh jalan atau terpisah oleh jalan, maka otomatis salah satu masjid membelakangi kan masjid yang lain kan, tidak berhadapan. Mimbarnya otomatis kan akan di pojok yang sama gitu, arah yang sama. Ini bukti bahwa kami tidak main-main dalam hal ini. Ya kan, kami tidak merasa salah ketika masjid satu membelakangi masjid yang lain atau mempatati masjid yang lain. Kenapa? Kami sedang menyembah Tuhan. Itu ya mungkin yang saya lihat. Berkaitan dengan adzan, ini saya perkuat lagi saudaraku. Adzan itu sampai sekarang fenomena yang sangat amazing. Kenapa? Sampai sekarang detik ini nggak ada yang tidak adzan. Detik ini nih, adzan terkumandang. Di belahan mana saya nggak bisa memberikan contoh. Tapi saya pastikan setiap detik, setiap waktu, 5 menit ke depan itu ada perubahan. Kan gitu, perputaran matahari itu begitu. 5 menit kemudian adzan di sebelah kanan lagi, adzan lagi. Ya tidak pernah terputus. Selesai di sana, di sini udah mulai adzan lagi kan. Mungkin tadi sholat maghrib, sekarang sholat isya di sini. Isya selesai, terus ke sana, di sini udah datang lagi subuh, terus berangsur. Jadi pengagungan Allah di dalam Islam itu terus dikumandangkan oleh manusia. Dan juga dikatakan oleh Anda tadi bahwa kami tidak menyelisihi perbuatan orang-orang masa lampau. Gitu ya Pak Ahya ya. Apa perbuatan kami itu perbuatan orang terdahulu. Surga yang janji kepada kami, surga yang janjikan kepada orang terdahulu. Artinya keselamatan itu konsisten saudaraku. Kami tidak menyelisih gitu kan. Orang-orang baik layak masuk surga. Yang namanya orang baik siapapun kapanpun akan ada. Yang mau masuk surga siapapun kapanpun akan ada orang yang akan masuk surga. Yang telah masuk surga, bukan telah, yang disiapkan untuk masuk surga. Ini indahnya Islam. Tidak diklaim Nabi Muhammad datang hanya aku jalan kebenaran, yang tidak memiliki aku adalah sesat. Nggak bisa. Karena Rasul diajarkan oleh Tuhan bahwa ada orang-orang di masa lampau yang masuk surga. Termasuk tadi baginda Isa alaihissalam, baginda Musa kan, baginda Ibrahim adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menuju kepada keselamatan, jalan surga, jalan kebahagiaan. Gitu Pak ya, kalau boleh saya menambahkan narasi tadi. Host, mungkin ada tamunya, ada Bunda Rahma. Iya. Bunda, assalamualaikum. Iya. Pak Alje dan Pak Maidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ai dan yang lain. Ai lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang kesem. Lanjut. Waalaikumsalam. Pak Maybi monitor. Selamat pagi Pak Maybi. Baik host, kembali lagi host. Dipandu lagi host. Seru nih. Nangkap ilmu dari Pak Ayah ini. Ya mohon maaf ini saya nggak ada firman yang mendalam tentang Islam, tapi silakan. yang saya laksanakan saat ini hanya menjalankan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang itu aja. Pertanyaan saya gini Pak Ayah. Pak Ayah lagi, Pak Usah, Ya. Ayah Usah. Apakah Ya. Anda merasa cukup dengan ilmu yang Anda atau merasa bertentang untuk pasti akan ada ilmu-ilmu lain yang akan Anda dapatkan dalam keislaman? Sepakatnya Kang? Oh, sepakat ya. Ya. Masya Allah. Masih tahap belajar, saya sementara belajar. Saya juga nanti 3 bulan terakhir ini mulai sekarang belajar. Alhamdulillah sekarang sudah di Iqra 4 Pak. Iqra 4, Masya Allah. Iya. Dosa kami langsung bersih, dihapus. Waduh, batu bisa cuci dosa kalau gitu. Saya Bisa dong, mending bisa. ambil batu sungai aja kalau gitu. Aku Itu kan cium-cium sudah kuasa dosanya bersih. Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak gini loh ya. Buat Buat Allahnya tambahan pengetahuan batu. orang-orang Kristen ya. Enggak, gue kasih tahu lu buat tambahan pengetahuan lu. Biar lu nggak ngehujat tentang batu-batu lagi. Kenapa sih Tuhan Bapa itu ya, sesembahan itu, Tuhan yang Maha Pencipta itu selalu menggunakan batu. Kenapa? Itu ada rangkaiannya loh. Mau dilempar ke palamu itu batunya itu kan Yesus Yo, mau malah lu melempar pengen ke- senyumpet, men. Makanya banyak baca. Jangan tuh di gereja Katolik sono no, tuh banyak yang Iya. disembunyikan. Disandung di lehermu batunya itu, yang Baca. Yesus batunya itu. Baca. Itu batu bekas jamban itu. Iya, khusus lempar umat cium batu itu.
Yesus itu kan marah lagi. Masa sih aku, masa sih katanya Yesus. Aku ini kan Tuhan, kok mereka cium batu. Mending ku lempar kepalanya katanya Yesus. Makanya Yesus jadi batu. Oh, kasihan sekali lu ya, baru bisa ngelempar batu ya. Waktu kecil kemana aja lu? Ya untung kau dilempar batu. Kalau kau dilempar Kasihan, makanya gue bilang Oten itu kurang bahagia Oten itu. Waktu kecil kapan lu nggak pernah ngelempar batu? Apa waktu ngambil jambu Iya. ngelempar? Udah Memang gede begitu tahu itu batu lu mau ngelempar. Kasihan gak yang tuh? si Ocilin Kurang itu yang bahagia hidup kurang lo. bahagia. Kurang bahagia. Ada ibunya dicium tangannya malah cium batu. Loh, gua cium ibu gua cium ibu gua, bahkan dikatakan kata Nabi di telapak kaki ibu gua ada surga. Jangan-jangan COVID-19 ya kamu cium di sana bakteri corona ya. Di atas Kau di gereja corona nyium-nyium ya. kontol Yesus kita nggak masalah. Wah, kurang ajar ini mulai nih. Di Bang gereja Intel, silakan, cium-cium Bang kontol Intel. Yesus. Batu itu sakti, cium batu. Di gereja cium-cium kontol Yesus kamu nggak mikir itu. Itu seluruh Tuhan, dunia. kontol Tuhan kamu datang cium-cium sama gimana ya. tuh kontol Tuhan tuh? Enggak, Oke, batu teman-teman. Itu kontol Tuhan kamu Rupanya cium-cium Tuhannya tiap hari di batu. gereja. Gini, Tiap batu minggu itu kontol Tuhan kamu cium-cium. berhasil Tuhan kamu berkontol nggak? menentukan Aduh, Tuhan manusia kamu berkontol. 3 miliar datang ke sana untuk Tuhan dicium-cium. kamu tuh berkontol, kamu Kasihan cium-cium. ya. Ya. Cium Terus batu batu ku bayar itu bisa mahal-mahal. mendatangkan ekonomi bagi orang Arab. Gara-gara batu itu Menteri Iya. Agama korupsi, masuk penjara. Nah, itu gara-gara batu itu. Oh, tuh kan. Gara-gara batu mereka berebut itu. Bentar lagi gara-gara batu mereka saling bun. Gara-gara batu itu siapapun mau ambil batu itu. Padahal banyak anak-anak gelandangan mau dikasih makan malah duitnya dibayar. Negara subsidi untuk pergi ke batu 38% tiap tahun dengan Gasal total tinggi. 100 triliun untuk subsidi pergi sana cium batu. Negara subsidi 38% loh untuk mereka pergi sana cium batu. Udah Nah, separuh. Yesus berkontol nggak? Ya, kamu Yesus nggak minta ciumin kontol Yesus bayar tiap hari. gratis. Jadi Kontol Yesus kamu ciumin tiap hari. mereka mabok cium batu. Kontol Yesus kamu ciumin tiap hari. mabok. Ya, kontol Yesus. Yesus Tuhan berkontol. Ya, Saya Ojar Ya. Kontol Tuhan cium kontol Tuhannya gimana itu? Ya, bayar mahal-mahal. Ya. Pergi Itu sana cium gara-gara batu. negara mereka Tuhan. Lu kalau masih pada berisik ya. Lu kalau pada masih berisik gua angkat Tuhan lu yang namanya cium Yesus batu. itu. Mau lu dengar nggak? Di Indonesia Kalau itu lu masih ada pada berisik, gua Ih, ingatkan Tuhan kasihan yang namanya Yesus. Mau rakyatnya dengar? kan, malah dikasih Mau batu denger duit nggak? Gua rakyatnya. ingatkan Tuhan lu yang namanya Yesus. Miskin Indonesia Mau denger banyak nggak? dicium batu setiap Sesuai tahun. fakta. Setiap tahun 100 triliun disubsidi negara untuk pergi cium batu. Lu tahu nggak Gara-gara uang cium dana batu. Padahal rakyatnya pada kebur ya. Berapa? Lu tahu nggak? Bikin miskin Uang dana bangsa abad Indonesia umat yang sendiri dikelola pemerintah. gara-gara pergi cium batu. Iya, Ini benar agama itu. Terus penjajah masalahnya ini. di mana? Agama Masalahnya- penjajah ekonomi. Masalahnya tapi Yesus Lu yang minoritas yang protes. Hai, umat cium batu. Yesus cium Itu batu iri, juga ikut sama iri, umat iri, Islam. benci, dengki, Wahai umat melihat cium bersama batu, dengan lihatlah rakyatmu yang kelaparan di Yesus sana. cium batu aswad. Oke, Os, kau misalkan aku biarkan dia bawa kontol Yesus tiap hari. cium batu aswad. Di gereja tiap hari kok nyium-nyium Ya, apa kontol yang Yesus. gratis, umat cium kaki Yesus gratis. Aduh, gimana sih? Gara-gara Setiap cium hari batu. gereja cium Negara kontol miskin. Gara-gara Ya, batu itu, gara-gara uangnya cium rakyat batu. pada habis. Gara-gara kontol Yesus jadi miskin negara Indonesia. Inilah Aduh. kapir-kapir Ya lagi. aja, iya, iya. Lah, ini cium batu siapa sih gondrong ini menurut Bibel? Siapa itu? Batu-batu. Waduh, malah Yesus juga cium batu ikut-ikutan sama udah. dengan umat Islam. Ini Yesus agama Kristen atau agama Muslim? Ini urusan Ternyata Yesus Gak nabi umat ini. agama Gimana Muslim. apa itu? Gua males dengerin tadi. Kontolnya lagi ngancem. Sedang Agak lain Yesus lu. tidak kenal Kristen. Kontolnya Yesus kenal lagi kepada ngancem Tuhannya Yesus, umat Yesus itu. Islam. Berarti Yesus Islam.
Ini Kristen dari mana datanya ini? Makanya Kristen ini banyak penyesat Kristen di mana-mana ini. Makanya ini Kristen bodoh, babi, babi Kristen, makanya dia bodoh memang ya. Tuhan Ini sangat Yesus cuma batu aswar ini sama umat Islam ini. Jadi kalau Lu udah tahu nggak? Kalau Kristen Presiden cium Republik Indonesia batunya kenapa Yesus Hajar ajaran Aswad? siapa Gua ini? tanya sama lu, Presiden Gara-gara Republik siapa Indonesia Yesus yang ikutan kenapa mencium ini? batu Hajar Aswad? Lu mau apa? Iya. Lu mau menghinakan presiden? Iya, iya. Ayo Memang coba, cium batu, gua tanya gara-gara sama cium lu. batu. Gua Gara-gara tanya cium sama batu. lu. Gua tanya sama lu. Gara-gara cium batu. Prabowo Presiden Ah, RI itu ke-8 nyium kontol mencium Tuhan batu Hajar itu. Aswad. Gara-gara cium batu Gua itu tanya. 100 triliun Coba lu hilang. silakan Prabowo. Gara-gara pergi cium batu 100 triliun hilang. Ya udah, Negara nggak dibangun. 100 triliun bagi ke Arab, cuma pergi cium batu. Nah, ini siapa yang cium ini? Ada ajaran Yesus seperti ini? Ada? Ada. Iya, Siapa yang ajar tangan yang mencium batu Yesus? Oke, kita ini bang. Itu ya itu. Nyiumin Ya, kontol. kita edukasi Tuhan. aja ya. Mana sih? Aduh. Kita edukasi Kontol kawan-kawan. Tuhan. Kita edukasi ya. Gimana? Cium Mana bisa Santai. kalian pergi cium Santai, batu, 100 triliun hilang. ngabisin uang rakyat cuma 100 cium triliun hilang. batu. Gara-gara cium batu korupsi. Ini kan penjajahan, agama menjajah dengan tanpa senjata. Tapi duit keluar terus. Mikir nggak kalian itu? Oke, pakai data. Kalau dagang, teman-teman agama Kristen itu dagang. bicara itu pakai data supaya bisa bertanggung jawab. Udah apa tuh? Udah rahasia umum. Itu korupsi. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh nih misalnya. So pintar Saya ya. kasih contoh. Pakai data itu seperti ini ya. Saya punya Komal. Bukan Komal sih. Di Telegram ini grupnya Kristen. Oke, namanya Apologetika dan Tanya Jawab. Di sini semua ada ya. Ini contoh nih. Ya. Ini nama-nama pendeta-pendeta Kristen dan apologet Kristen. Bahkan Aderion ada di sini gitu loh. Saya ada di sini ya. Ya, ini nama-namanya. Ini ya. Isinya apa? Nggak ngaruh. Sabar, kita edukasi. Isinya, nah, kepanasan teman-teman Kristen. Makanya saya nunjukkan data. Ini bicara kebenaran. Isinya data-data tentang bagaimana orang Kristen diajarkan, ya. Sabar ya. Jadi di sini edukasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda, Bang Suma, apakah kareba Bang Suma? Baik. Mana Juma, mana Juma? Alhamdulillah baji-baji di Abangku diskusi aja yang baik. Juma. Mana yang diskusi edukasi. Juma. Kau mau masuk surga nggak Juma? Ini ya. kalau mau masuk surga ikut Yesus, jangan ikut Paulus, kan gitu abangku. Tanya, lu mau masuk? Iya, kita bahas yang tadi bang, bahas tentang batu supaya Ceritanya itu orang mendapat Islam bisa masuk edukasi, surga gitu. apa kagak? Gue tanya orang Islam gimana cara masuk surga, coba jelaskan. surga bagi umat Islam Jilat-jilat aja batunya masuk surga lah. mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus masuk surga. Iya, masuk surga. Kalau lu surga ngecerot. Sabar dulu. Jangan kebencian, bang. Jangan kebencian, abangku. Kalian minoritas di Indonesia ini kalau kebencian sekali hisap, kalian itu bisa habis. Kecil nih ya, udah pada tua juga. Kita diskusi yang baik. Abang-abang Kristen diskusi yang baik. Sabar ya. Jangan karena Jadi gini, pengaruh babi anjing yang ada dalam tubuh Anda itu membuat Anda seperti itu ya. Ini namanya mute. Kita diskusi baik-baik. Teman-teman, saya moderator di sini. Kalau ada teman-teman yang saya mute, ya, saya katakan Diskusi ya, saya baik-baik. moderator. Yuk. Kalau ada teman-teman yang saya mute, maka itu tanggung jawab saya. Silakan. Saya Begitu tidak juga lama yang kok saya di kick. Komal ini. Saya tidak suka Komal. Diskusi baik-baik. Diskusi baik-baik. Kalian cuma minoritas di sini. Satu kali kena tombol kalian bisa habis. Jadi diskusi baik-baik. Oke? Baik Pak. Tapi Diskusi mau ikutan baik-baik. dong Oke. coba tuh bisa gak? Yesaya 60 nomor 11 saya bacakan dalil. Pintu-pintu gerbangmu akan berarti akan terjadi, terbuka senantiasa.
baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ini di mana ini terjadi, Bang? Kota mana yang sudah menggenapi nubuatan ini? Silakan. Gini Juma, ya itu kan Ini nubuat. Gerbangmu akan terbuka siang dan malam. Loh ini kok di mute ini gimana? Supaya orang dapat membawa seluruh kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Ini nubuat digenapi oleh kota mana? Jawab. Bukan, kau baca perikopnya dulu apa? Ini dulu, nggak usah perikop. Perikopnya apa? Ini dulu, ini dulu, ini nubuat, ini nubuat, ini nubuat. Kok kau yang tentukan ini nubuat ini apa? Dibuat, ini kitabnya Yahudi, bukan kitab lo. Ini kitabnya Yahudi, saudara. Tanya orang Yahudi dong. Ini Masa tanya kitabnya saya? Yahudi. Maka sekarang kita jangan memperbodoh diri. Makanya jangan membodohkan diri juga. Gerbangnya siang malam terbuka, bangsa-bangsa datang membawa kekayaan kepadanya, dan raja-raja mereka pun datang tunduk berziarah ke sana. Itu di mana itu, Bang? Oh, itu batu Jeroswat tuh, Bang. Itu di mana? Enggak, jangan kebencian, saudara. Kita edukasi, saudaraku. Jangan kebencian. Anda mewakili agama Anda. Gini, kita tuh silakan. ada kebencian Juma dengar ya. Kita tuh ada kebencian. Silakan Anda jawab nubuatan ini. Ini terjadi sekarang yang menggenapinya kota mana? Sederhana kan? Dibilangin jawab, jangan mengarang. Iya, Kan sederhana edukasi kan? uangnya jangan ketipu sama orang. Kota mana? Takut ya? Gerbang mana siang malam terbuka supaya bangsa-bangsa datang membawa kekayaan bangsanya, dan raja-rajanya pun tunduk datang ke sana sebagai jemaah. Silakan. Umrah itu bayar mahal-mahal. Silakan, tidak usah kebencian. Ini dulu. Gini. Betul itu. Silakan. Mau jelasin ya. Kalau nggak bisa menjawab, katakan nyerah. Kami nyerah, Bang Juma. Kami turun dulu. Mau gua jelasin nggak? Iya, Mau silakan. dijelasin nggak? Silakan, saya butuh kota yang menggenapi nubuat ini. Dengar dulu. Oke, Bang, bisa. Dengar. Jadi itu kan bangsa-bangsa tunduk dengan namanya batu Hajar Aswad. Kenapa? Jadi itulah agama Islam. Jadi dia bisa menunjukkan Anda sudah akui. Nggak nyambung Pak ini. Yang ditanya Anda sudah Kristen. akui kan? Nah, sekarang dalil kedua. Yesaya 60:17. Jadi dengar. bangsa-bangsa Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadaan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Damai sejahtera itu arti dari Islam atau Kristen? ya. Jadi gini, jadi cerita-cerita itu tentang nubuatan, yaitu ya tanah yang penuh perjinaan dan pencabulan. Oh enggak, di situ tidak dikatakan seperti itu. Di situ malah dikatakan damai sejahtera, shalom. Pertanyaan saya, shalom itu Islam atau Kristen? Jawab. Shalom itu Islam atau Kristen? Nah, Islam itu. Islam. Udah dua ya. Jadi Anda mau menghina seperti apapun, orang akan menilai. Orang akan menilai. Kita mau jawab nih, jangan ini dong. Jadi kalau Anda hanya Jawab ingin pakai menghina, data, jangan mengarang. kalau hanya menghina, kalau hanya itu nggak boleh. Tidak boleh. Kalau cuma menghina, Anda mewakili agama Anda. Kita menjawab ini betul, faktanya betul. Yesaya 35 nomor 8. Jadi faktanya di situ ya, akan ada jalan raya yang disebutkan jalan suci. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana itu? Di mana kota orang bersunat tidak boleh masuk? Di mana itu, Bang? Jawaban yang tadi itu. Iya, di mana? Di mana? Jadi jangan karena kebencian. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Udah 5 pertanyaan, kita mau jawab satu aja nggak dikasih kesempatan. Sekarang terakhir dari saya. Sekarang terakhir habis itu Anda boleh bertanya. Ya. Kita mau jawab gimana dong? Nggak ada. Saya cuma bertanya 2 dibilang 6. Inilah pembohong pendusta. Saya cuma membaca 2 data dibilang 6. Inilah pembohong ya. Inilah Bohong memang. Saya cuma baca 2 data dibilang 6. Ini pertanyaan yang ketiga. Nanti Anda bisa bertanya. Silakan dengarkan pertanyaan saya. Di dalam Filipi 2 nomor 6, Theos
turun ke bumi menjadi manusia, lengkap dengan biji zakar. Kolose 2 nomor 9, biji zakar Yesus adalah Theos. Pertanyaan saya, betulkah ketika Tuhan Anda disalib di atas pohon, biji zakar juga ikut mati di situ sebagai penebus dosa? Ingat Kolose 2 nomor 9, ini bukan menghujat, ini data. Ingat Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu sandungan, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Pertanyaan saya, betulkah ketika Kolose 2 nomor 9, biji zakar Yesus ikut terlibat menebus dosa Anda? Silakan. Batu zakar. Kolose 2:9, batu zakar Yesus adalah Theos. Pertanyaan saya, betulkah dosa Anda ditebus oleh batu zakar? Jawab. Belum. Udah. Jadi Saya butuh jawaban. Silakan. Yang pertama itu. Saat ini aja yang terakhir. Yang pertama Anda sudah gagal, yang kedua gagal. Ini yang terakhir. Betulkah berdasarkan Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, batu zakar terlibat di dalam menebus dosa Anda? Jawab. Ini pertanyaan serius. Betulkah batu zakar terlibat menghapus dosa kalian? Jawab. Jadi pertanyaannya itu yang tadi mengatakan bangsa-bangsa tunduk bawah. Itu sudah itu Mekah. pertanyaannya. Itu Mekah. Aduh. Itu sudah dijawab. Mekah Itu pasti juga Mekah. nih. Nggak mungkin Vatikan, nggak mungkin di Yerusalem, nggak mungkin. Itu sudah Mekah, udah terjawab. Akan terjadi kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, raja-raja mereka akan tunduk kepada, itu sudah terjadi. Sekarang yang ketiga nih, sebelum kamu bertanya tentang batu Hajar Aswad nih sampai kau puas, jawab dulu pertanyaan saya. Berdasarkan Kolose 2:9, Filipi 2:6, 7, 8, Kisah Para Rasul 4:11, benarkah batu zakar terlibat di dalam menebus dosamu? Jawab. Ya, Jadi apa tuh? Jadi kita bicara tentang batu Hajar Aswad. Iya, sekarang nanti giliranmu. Tadi kan kau sudah menghina. Sekarang pertanyaan saya nih. Berdasarkan Kolose 2:9, betulkah yang digantung di atas salib itu juga batu zakar terlibat berdasarkan Kolose 2 nomor 9? Pertanyaan saya, betulkah dosamu dihapuskan oleh keterlibatan batu berupa zakar Tuhan lu? Jawab. Saya tidak menghina, saya berdasarkan dalil. Silakan. Silakan, wahai manusia yang ditebus pakai batu zakar. Silakan Anda jawab. Satu-satunya manusia dosa yang ditebus pakai batu zakar ya ente. Ayo jawab. Baca Kolose 2:9. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keteosan termasuk batu zakar. Ayo. Saudaraku yang dosanya ditebus pakai batu zakar. Mumpung kamu mau belajar, kamu diam nih, tak ajarin kamu ya. Pelan-pelan saya ajarin. Dengarkan saya. Wahyu 11 nomor 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Main mute aja kali ini. Sudah kau jawab. Aduh, pertanyaan saya, silakan. Siap. Ya, jadi gini. Yang kau tanyakan itu perikopnya cerita tentang apa? Perikop. Penjelasan dong. Perikop. Saya bertanya apa? Pertanyaan saya Kolose 2:9. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keteosan. Pertanyaan saya jelas. Betulkah ketika disalib batu zakar ikut terlibat di situ sebagai penebus dosamu? Berdasarkan Kolose 2:9, seluruh tubuhnya. Kasihan kan? Aja ya Bang Juma, kasihannya. Kasihan sekali. Dan pertanyaannya, apakah betul ketika Tuhanmu keluar dari kubur pada hari Minggu, batu zakar ikut bangkit? Jawab. Gimana jawab?
Pas Jawab ini, dong. Apaan itu, Cang? Gimana sih? Ya, masalahnya kamu nggak menjawab, kamu ngawur. Betulkah ketika dia disalib, Islam ini, aduh, nggak batu mampu sakar ikut mati? Betulkah ketika dia keluar dari kubur, batu sakar ikut bangkit? Atau Inilah kau lato-lato mengatakan, "Wah, ceritanya batu tuh cuma sakarnya orientasi tinggal di kubur, lato-lato." Bang Sukma. Apaan gitu? Batu sakarnya tinggal di kubur, Bang Sukma, nggak bangkit. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, ke surga, apakah batu sakar ikut terangkat? Berarti satu-satunya agama yang Tuhannya batu sakar ya ente, kok kami pula. Makanya jangan menghina. Nih tak kasih dalil ya, kau diam ya. Kau diam. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan batu atau mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tuh, batu. Yang kedua, Hagai 2 nomor 16. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu untuk membangun bait Elohim, batu. Ulangan 27 nomor 5. Di tempat itu harus juga kamu dirikan bagi Tuhan Elohim sebuah mesbah dari batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat besi. Yosua 8:31. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu yang tidak dipahat dan yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Oke, mau baca lagi. Di dalam kitab saudara Wahyu 21, data nomor 14 sampai nomor 17 dan seterusnya. Batu di surga, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia berkata-kata dengan aku, mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu sebagai pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 dan seterusnya. Panjang dan lebarnya dan tingginya sama, bentuk kotak kubus. Dan itu ada di dalam kitab saudara. Yesaya 27 nomor 9. Maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buah kalau ia menjauhkan dosanya. Ia membuat segala batu. Beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buah kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu lagi. Tapi bukan batu zakar ya teman-teman. Batu beneran teman-teman, bukan batu zakar. Batu beneran. Yesaya 6 nomor 7. Seorang malaikat serafim datang membawa batu. Maka dosamu kuhapuskan karena batu itu telah menyentuh bibirmu. Kena deh. Ternyata orang Yahudi diajarkan menyentuhkan bibir kepada sebuah batu yang memang sudah dikhususkan, dosa-dosanya dihapuskan. Yesaya 27:9, ya, dosa Yakub dihapuskan karena batu. Kenapa kalian ini saudara cuman bisa menghina, menghujat, menghina, menghujat, menghina, menghujat, menghina, menghujat? Bisakah kalian sehat sedikit? Bisakah kalian waras sedikit? Sembuh dari penyakit kegilaan? Bisakah kalian bermanfaat bagi sesama Kristen aja dulu? Jangan menghina, jangan menghujat. Ya Allah ya Karim. Bisanya kita berdiskusi baik-baik. Saudaraku Kristen, berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Yesus yang kau sembah seluruh tubuhnya adalah Tuhan.
Kalau seluruh tubuh termasuk nggak batu yang dua itu, batu galatung, batu galantung. Orang Makassar bilang, orang Sulawesi bilang batu galatung yang menggantung dengan dua biji yang bunyi kotok 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 kotok. Semakin dia berlari semakin kencang bunyi gelatungnya. Kotok 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 kotok. Apakah betul Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Nah, itu dalil. Berarti yang menyembah batu sopo? Yesus batu. Siapa yang menyembah Yesus? Ya kalian. Itu fakta. Berarti menyembah batu. Nah, di batu ini mungkin maksudnya lato-lato, ada lato-latonya. Kolose 29 itu loh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu loh. Jangan malu-maluin lah. Masa Anda ingin mengatakan, oh, Tuhan kami itu cuman pusar ke atas sampai kepala, Bang Suma. Pusar ke bawah sampai lutut, bukan Tuhan kami. Pret. Masa Tuhanmu cuman sepotong? Tuhan harus semuanya dong. Satu tubuh utuh. Berarti di situ ada apa? Lato-lato. Jadi jangan menghina, jangan menghina. Umat Islam siap senjata dari Bible untuk menghantam rahang Anda sehingga jantung Anda pindah ke kanan. Jangan menghina. Hajar Aswad itu batu yang sudah dinubuatkan. Batu dari surga. Dan umat Islam tak ada kemudian menyembah batu, tak ada. Umat Islam itu dikatakan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin selamat, dosa-dosamu ingin dihapuskan, dicintai oleh pencipta alam raya ini, fattabi'uni, ikutlah denganku. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, bukan menyembah Hajar Aswad. Mencium HP, bukan mencium istri. Rindu pada bini yang ada di kota seberang, betelpon, sayang, Abah rindu. Di seberang sana juga mengatakan, ibu juga rindu Abah, cium dong. Suami cium HP bukan berarti istrinya adalah HP, tuyul. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, batu yang dari surga itu. Kangen dengan surga tempat tinggalnya, maka diciumnya batu itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mencium, menyentuh Hajar Aswad, dosanya dihapuskan. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa. Sama ketika saya berkata, barang siapa mengangkat batu ini ke atas truk, laparnya akan dihapuskan, hausnya akan dihapuskan, kemiskinannya akan dihapuskan. Kenapa? Setelah kemudian buruh ini mengangkat batu tersebut, buruh tersebut dikasih penghargaan berupa makanan, duit. Maka bukan batu yang memberikan dia makanan, bukan batu yang menghapuskan rasa laparnya, tetapi yang memberi perintah kemudian yang memberikan upah sehingga rasa laparnya hilang. Barang siapa yang mengangkat batu ini, maka laparnya akan hilang. Barang siapa yang mencium batu ini, maka dosanya akan dihapuskan. Barang siapa yang mengangkat batu ini, maka laparnya akan dihapuskan. Anda mengangkatnya? Sudah saya angkat, Pak. Nih duit, lu makan di warung. Terhapus nggak laparnya? Terhapus. Apakah batu yang menghapuskan laparnya? Bukan. Tapi bagi manusia cupu, penyembah zakar, yes, batu yang menghapus dosa. Itu karena bahlul, itu karena botol. Padahal bukan seperti itu kaidahnya. Barang siapa siang malam ikhlas mencari nafkah, mengumpulkan harta, hanya sekedar untuk berziarah ke Mekah sana, maka seluruh jeripayanya itu akan dinilai amal ibadah, dan upayanya ke sana menyebabkan Allah Azza wa Jalla menghapuskan segala dosa-dosanya. Simpel kok, sederhana bagi orang yang berakal, tapi bagi penyembah lato-lato ya sulit.
naik di komalnya orang, memancing orang untuk menghujat, padahal dia sendiri tidak sadar. Ke gereja ada patung di Umi di situ. Jadi jangan menghina. Status kalian itu adalah orang yang ingin diajarkan, diajarin. Jangan pancing kami menghujat. Giliran nanti kita balas, lapor, menghina, menghujat. Padahal kita sajikan data. Teman-teman saya kalau membalas, kalian katakan penghujat, penista. Padahal kalian yang memulai. 2026 masih ada orang bahlol, cupu, menganggap umat Islam menyembah batu. Ke laut aja, ke laut, ke laut. Jangan tinggal di daratan, ke laut. 2026 nggak belajar Bible apa? Bible itu menerangkan apa? Yesus batu, Elohim batu, gunung batu, apa pula? Semua serba batu. Orang-orang terdahulu mengambil kemudian batu sebagai apa? Baitel, sebagai tugu. Diurapi pula batu itu. Ngerti arti urapan nggak? Urapan itu artinya ditahirkan, ditasbihkan. Batu itu dibaptis pun, dikasih minyak urapan, lalu kemudian disimpan di depan. Sudahlah malamnya dijadikan sebagai bantal oleh Yakub. Siangnya kemudian didirikan batu bantal ini, lalu dijadikan sebagai tugu untuk beribadah kepada Elohim. Jadi jangan menghujat, kawan. Jangan menista. Jangan menghujat, jangan menista. Nggak bagus itu. Jangan pancing teman-teman saya untuk mengikuti pola kalian berdiskusi. Ya, umat Islam itu kaya dengan ilmu. Kitab sucinya, Al-Quran itu tak akan pernah bisa Anda kalahkan. Nggak akan pernah bisa. Dan Bible akan pasang badan. Ya, di dalam kehidupan orang-orang Yahudi di kitab Yosua, saya lupa, kalau nggak salah Yosua 24 nomor 27. Saya baca. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya titik 2 koma pembuka batu. Wah, batu. Sesungguhnya batu. Apa bahasa Ibraninya batu? Eben. Saya ulang lagi. Kata Nabi Yosua di dalam kitab 24 nomor 27, sesungguhnya, ini Yosua berkata kepada Bani Israel nih, sesungguhnya batu ini, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita semua. Sebab batu ini telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada kita. Sebab itu, titik 2 koma pembuka, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Saya ulang, mungkin dipahami kalau saya baca dari belakang. Tuhanmu menyangkal jangan kamu, supaya kamu terhadap saksi menjadi akan ini batu itu. Sebab kita kepadanya diucapkan yang Tuhan firman segala didengarnya telah. Sebab kita terhadap saksi menjadi akan inilah batu sesungguhnya. Kira-kira kalau saya balik begitu, manusia-manusia cupu tanpa kepala paham tak kira-kira ya? Oh, masuk katanya, masuk Pak, masuk 10% tapi. Kita ulang lagi, baca dari depan. Kata Yosua, Nabi Yahudi kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya Eben, batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Jadi kalau kita ikuti narasi Bible, kitabnya orang Yahudi, siapapun umat Islam yang datang ke Mekah mencium Hajar Aswad, maka kalau kita membawa narasi Bible, kelak di hadapan Allah, Hajar Aswad ini akan menjadi saksi. Ya Rab, si fulan
pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, datang memenuhi panggilanmu dan mengusapku. Aku saksinya. Subhanallah. Subhanallah. Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Kayak mana batu itu menjadi saksi? Kayak mana ceritanya? Ternyata batu ini dikasih kemudian wewenang untuk menjadi simbol keselamatan bagi kaum Yosua pada masa itu. Batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Elohimmu. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil batu sakar menjadi saksi? Gak ada. Gak ada. Batu eben yang akan menjadi saksi, bukan batu zakar. Kolose 29 Filipi 26 78, bukan. Bukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf kalau saya mengganggu hajatan saudara semua pada pagi hari ini. Saya tergugah untuk naik ke atas karena hujatan-hujatan orang-orang non-muslim yang tidak mengerti Islam dan sekaligus edukasi terhadap saya sendiri dan juga umat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bukan merupakan sebuah kehilapan, dan kalau itu adalah kehilapan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekian, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut tamu kita yang baru. Ada Sultan, ada Eyong. Silakan. Selamat pagi Nyong. Eyong. Oh, udah keluar. Sultan. Selamat pagi Sultan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim Bang ya, Muslim semua di sini nih. Muslim. Ya, terima kasih. Cang, tarik-tarik di bawah ada nggak tuh Kristen? Barangkali ada yang mau naik. Kalau silakan mau naik, multi Islamnya nanti dulu. Ada yang berani naik dia. Tolong yang Islam jangan dinaikkan dulu teman-teman ya. Jangan minta naiklah juga. Oh, ini ada Bang Pengamat. Selamat pagi Pengamat. Tamu kita yang baru hadir, selamat pagi Bang Pengamat. Saudara pengamat mu'alaf, ada materi yang 2 hari ini saya bawa abangku yang mungkin bisa menjadi kisi-kisi atau referensi pengamatan saudara terhadap mu'alaf. Kenapa? Ini sabar. Ini bahas tema atau apa? Enggak, Anda kan pengamat mu'alaf, itu menarik kemudian keinginan saya untuk memberikan referensi atau kisi-kisi. Karena ya bagus juga Kalau saya pribadi setelah ku amati, terutama Ihsan Moko Ginta yang telah mendapat mualaf award 5 kali, yang apresiasinya orang Islam sangat tinggi kepadanya. Aku kan beli buku-bukunya, tonton video-videonya. Terus Bang? Saya berpendapat, aku teliti, jadi dia itu orang yang sok pintar, bukan pintar. Kita nggak usah membicarakan orang yang sudah meninggal abangku. Biasanya gini, orang muslim ini masih membawa hal yang dimaksudkan di pikiran Ihsan Moko Ginta itu masalahnya. Iya, sekarang begini permasalahannya. Ustadz Ihsan Moko Ginta meninggal dalam keyakinan dia bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Menurut saudara itu salah nggak? Iya, kalau dia kan dalam bukunya pakai kata Tunggu. Ihsan Moko Ginta dalam hal ini guru saya meninggal dunia, pindah ke alam berikutnya. Dalam imannya meyakini Yesus itu satu-satunya kemudian Nabi yang diutus tanpa ayah dan dia adalah Rasul kepada Bani Israel. Apakah Ihsan Moko Ginta salah? Dibandingkan dia pakai kata hanya udah pasti salah. Dibandingkan, emang ada 2 yang lahir tanpa ayah. Dia kan bilang hanya Nabi kan gitu.
Sekarang begini, kitab sekarang suci begini, dijelaskan, abangku. dia bukan Mengenal. pakai kata hanya, banyak sebutan yang dimasukkan kepada Yesus. Baik, saudara. Kan gitu. Dengarkan saya, habis itu Anda tanggapin. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal siapa? Mengenal Yesus. Yesus ingin dikenal sebagai apa, Abang? Untuk mendapat hidup kekal, sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Oke, tentang hidup kekal ya. Iya, Yesusnya tuh dalil tuh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal loh. Berarti kalau ada yang tidak mengenal Yesus, berarti keluar dari kaidah yang Yesus ajarkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Dalam Yohanes 17:3 itu mengenal Bapa dan Anak, di situ yang ditonjolkan. Mengenal Yesus sebagai apa? Dengan ketika Yesus Mengenal Yesus, mengenal Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Dengar dulu. Mengenal Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia kan menyebut juga dia ilmu satu dengan minim. Bapak itu. Anda mengamati apa? Lubang pantat. Ini Anda ditanya sebelumnya. data Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Jawab. Berat rupanya ya. Sederhana, untuk waras itu sederhana. Namanya karena dia hanya membawa pasal 17. Ya, sekarang permasalahannya mengenal Yesus itu. Mengenal Yesus sebagai apa? Ayat lain yang untuk menyebut memperoleh hidup kekal. Untuk memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Aku baca memperoleh hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Memperoleh hidup kekal itu, saudara, jangan terlalu ribet, jangan ribet. Jangan ribet. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dengarkan di sini. Pembanding ayatnya yang bicara tentang hidup kekal. Menurut Yesus, bukan. Jangan bantah saya, bantah Yesus. 40. Ya, begini bunyinya, dengarkan. Apa? Yohanes 6. Ya. Nomor 38 sampai 40. Oke. Ini bicara hidup kekal juga ini. Ya. Nah, dengarkan ya. Ya. Apa kata Yesus? Ya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, Dan Dia sebagai inilah utusan. kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Nah, percaya Dan kepada supaya Yesus. aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke ending tadi itu, ke endingnya. Iksan mengkoginta mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kan kuncinya. Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau, tutunya satu-satunya Tuhan. Dan, ada kata dan, mengenal Yesus. Ayo, mengenal Yesus sebagai apa? Jadi mengenal Yesus sebagai apa? Disampaikan di dalam 17:3 itu adalah mengenal Bapa dan Anak. Ya, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, mengenal Anak sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kok satu-satunya? Udah disebut utusan. Tertulis dalilnya. Elohim yang datang ke bumi. Hei. Tertulis dalilnya. Ya, kan mengenal tertulis. Engkau. Kan ini Mengenal penjelasan Engkau. juga. Yesus Engkau di tetap sini siapa? menjelaskan dengan lengkap. Engkau di sini siapa? Makanya nih, Engkau di sini siapa? dengar dulu. Yang mana yang mau dia masuk? Engkau di situ siapa? Mengenal Engkau. Engkau di situ siapa? Mengenal Bapa. Bapak di situ satu-satunya atau nebeng juga Yesus? Kan Yesus kan karena memang satu di situ kan dia nanti kembali. Iya, satu-satunya di situ Yesus nebeng enggak? Bukan nebeng karena memang di situ satu. Pintar sekali. Dan Anak berarti ketika dikatakan satu-satunya Yesus nggak ikut. Yesus dikenal sebagai apa di situ?
Makanya jangan ini bukan gereja. Ini bukan gereja, Cak Ayu. Kamu sedang berhadapan dengan ahli kitab. Kamu nggak berhadapan dengan gereja. Di Yohanes 10:30 juga ketika satu-satunya Tuhan. Di Yohanes 14 dia menjelaskan Bapa itu siapa. Kan itu. Hei, ya enggak? Kata Yesus, ketika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, kenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Dia adalah wujud gambar Tuhan itu. Ngapain kau bawa ajaran gereja di sini? Jangan kau bawa ajaran gereja, jangan kau bawa di sini. Pagi Zuma. Ajaran gerejamu jangan kau bawa. Jelaskan ini kita baca. Saudaraku pengamat. Kamu mengamati seorang mu'alaf itu ternyata salah. Cara mengamati itu keliru. Iksan Mokoginta sudah benar dalam imannya, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ustadku, guruku, Al-Mukarram Iksan Mokoginta sudah benar dan beliau memperoleh hidup kekal karena dia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kutanya sama saudara pengamat mu'alaf, dengarkan saya. Ketika manusia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, orang itu hidup kekal atau tidak? Makna utusan Tuhan yang Anda tak pahami. Makna utusan Tuhan begini, bro. Mulai Tuhan itu mulai kan jurus besar. perpuluhan. Mulai jurus perpuluhan. Jadi hak kecil baginya. Mulai jurus perpuluhan. Yesaya 63 nomor 9. Apa kata Tuhan di sana? Yang mana? Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta dan bukan seorang utusan. Yesus utusan nggak? Yesus disebut juga utusan. Ya sudah, kata Tuhan apa? Bukan utusan. Ayo. Yesus nggak dihitung, bro. Menurut Yesus dan menurut Elohim. Kamu itu ngamatin apa selama ini? Jangan-jangan kau ngamatin janda lagi buang air di sungai. Jangan sampai kau cuma mengamati janda-janda yang di sungai kau. Kau ngamatin mu'alaf, kau ilmunya kayak nihil kali kau. Dengarlah dulu. Dengarlah dulu. So pintar bagaimana? Yesus mengatakan apa? Saya tanya di awal tadi kan, saudara. Di awal kan saya bertanya, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Apa jawabanmu? Oleh sebab itu, mengenal Bapa dan Anak penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan kebodohan itu yang harus dihapus. Membodohi itu harus dihapus. Supaya jangan bodoh, jangan membodohi orang, jangan zalim dan jangan berbuat zalim kepada orang. Gitu loh. Pertanyaan saya sederhana. Semacam ini nggak ada. Menurut Yesus nih, bukan menurut Bang Zuma nih, menurut Yesus yang mulia, menurut Yesus alaihi salam yang keselamatan damai sejahtera atasnya, menurut Yesus orang memperoleh hidup kekal dengan mengenal dia sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Saya kan udah bicara tadi tentang hidup kekal itu. Dia datang dari surga, menyelamatkan manusia. Saya tanya apa? Dia pelintir kemana-mana. Melihat dia. Yesus memperoleh hidup kekal. Mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya disebut utusan. Ya kan dia disebut dia datang dari surga. Memperoleh hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Untuk memperoleh hidup kekal nih. Memperoleh hidup kekal itu mengenal Bapa dan Anak. Oke, Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, Anak sebagai itu satu kan Yesus nenek kiper. Berat jawab gitu aja kok berat. Nenek kiper. Itulah kau penyesat. Itulah kau penyesat menggantikan Tuhan yang disembah oleh Yesus dengan dewa. Kan gitu, kau ingin melantik dewa Roma dalam nama Yesus untuk menyaingi Tuhannya Yesus. Aneh kau ini. Aneh kamu ini. Aneh kamu ini. Aneh itu. Aneh kamu. Sedangkan Yesus sudah pengamat apa kau ini? Jangan-jangan kau ini pengamat waria-waria yang lagi di sungai. Kau bilang dirimu pengamat mualaf. Ada aja kau ini.
Kasihan kali be, dikasih otak nggak dipakai. Saya itu udah 13 Menurut tahun Yesus, saya ini terakhir ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab dengan baik, Anda silakan istirahat. Dengarkan pertanyaan saya, Bung. Udah, Anda kan membawa guru saya. Nggak usah. Beksan Koginta itu guru saya yang saya muliakan. Menurut saudara, berdasarkan dalil Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Ini hidup kekal loh. Hadiahnya hidup kekal loh. Hidup kekal hadiahnya. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus, berarti dia tidak mengenal Yesus. Karena dia menyembah utusan. Barang siapa menyembah utusan berarti dia tidak masuk surga, memperoleh hidup kekal, tapi mati kekal. Kata Yesus, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus atau adalah Tuhan yang mengutus. Jawab. Sudah. Saya jelaskan lagi. Saya tidak butuh penjelasan, itu udah jelas sekalipun. Anda tidak menjelaskan, Anda mengaburkan. Saya tidak jelaskan kalau Anda tidak hidup ingin kekal tahu. itu Tapi mengenal aku dua. Bacaan kitab suci, apa kata Yesus? Ya. Hidup kekal itu mengenal Yang dua. tadi. Yang satu Tuhan, yang satu Saya utusan ulang lagi Tuhan. membaca tanpa menjelaskan, ya, tentang hidup kekal. Yohanes Ya, 6 silakan. tadi ayat 38 sampai 40. Mungkin Anda belum tidak bisa memahaminya. Ya Allah kan, itu ya Karim. masalahnya. Itu Anda Seperti sendiri cinta membaca kita. dalil itu mengutus, Oke, kita diutus, coba lihat mengutus, tentang diutus, hidup kekal mengutus, itu, ya. diutus, mengutus, diutus, Iya, mengutus, tentang diutus. ini. Yohanes 6 di situ Yesus Dengarkan. pengutus atau utusan? Dengarlah kita baca lagi. Saya tentang ulang. ayat yang Yohanes sebanding. 6 1 perikop, Yesus itu utusan atau pengutus? Kita baca aja langsung. Nggak usah gue baca. Ya. Satu Bible. Dari kitab Markus sampai kitab Wahyu, ditambah kisah para rasul, ditambah kemudian kitab Petrus 1, 2 Hanya Petrus. aku membaca saja. Pertanyaan Terserah saya, Anda interpretasinya seperti apa, terserah. kitab Anda Ya. itu cakupannya Terserah. Yesus pengutus atau Begini, Yesus begini. utusan? Memang disebut juga utusan, tapi Tuyul. dengarlah, ya. Anda istirahat, Anda rehat dulu, Anda rehat Bang. Anda tidak layak menyandang nama pengamat mu'alaf. Cocoknya Anda pengamat burung pipit. Nah gitu. Pengamat burung pipit. Ingat ya, kalau saya bawa dalil. Ingat, ini terkait dengan mu'alaf. Saudara masih mendengarkan di bawah. Dengarkan. Ini satu dalil. Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Para mu'alaf menyadari bahwa Paulus bukan meniadakan hukum Taurat yang paling terkecil, tetapi justru meniadakan seluruh hukum Taurat. Karena para mu'alaf ini berpikir, kalau Yesus berkata siapa yang meniadakan hukum Taurat meski yang terkecil akan menempati tempat terendah, lalu kalau saya tetap menjadi pengikut Paulus yang meniadakan seluruh hukum Taurat, ini kira-kira saya menempati tempat yang mana? Maka mereka, para mu'alaf ini, manusia-manusia cerdas berpikir, berkata, tidaklah mungkin saya bisa masuk surga, sebab Yesus sudah berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Sedangkan Paulus di dalam suratnya mengatakan bahwasanya engkau wahai pengikutku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Wow. Berarti pengikut Paulus berdasarkan Roma 6:14 tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau tidak hidup di bawah hukum Taurat menurut Yesus, jangankan tidak hidup di bawah hukum Taurat, menghilangkan Taurat yang paling terkecil saja tempatnya neraka, apalagi hidup di bawah bukan hukum Taurat. Jadi saudara, kalau kamu cerdas berdasarkan namamu pengamat mu'alaf, maka kamu akan menarik kesimpulan rupa-rupanya Barat dan Asia berbondong-bondong memeluk Islam karena mereka takut masuk neraka jahanam berdasarkan Matius 5 nomor 19. Tapi karena Anda tidak sampai ke sana ilmunya, mungkin Anda hanya mengamati para waria yang lagi buang air di sungai. Silakan saudara-saudaraku diambil alih. Iya, terima kasih. Ini ada anak Medan. Anak Medan,
Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Sehat kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sahabatku, masya Allah, baik, ana baik. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iya. Gurunda. Tadi pendeta Alhamdulillah. itu pengamat itu kan pendeta. Jadi mungkin sudah kelabakan karena kehilangan banyak jemaat, perpuluhannya kurang lancar. Jadi ya gitulah. Nggak sesuai dengan apa yang harus didengarkan oleh teman-teman Kristen, tapi malah kebalikannya. Cuman ditanya, ya, hidup kekal itu untuk mengenal Yesus itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan, itu aja berat, teman-teman. Ya, tugas Eca sekarang ini di bawah ada siapa Bang? Non Eca, silakan. Karena nggak hilang jemaatnya ya Bang ya. Jawab itu aja nggak bisa jawab. Sumumbuk yang fahum layar. Layar Cio. Mulutnya susah untuk berkata. Lanjut Bunda. Iya, iya. Silakan dinaikkan kalau masih ada saudara kita ya yang dari non Muslim. Tidak ada yang mau naik, sudah diundang semua. Ya mungkin karena pendetanya aja gitu. Tadi ada pendeta Aris, itu pendeta itu si Aris itu. Aris itu Kingdom yang katanya sudah 12 kali dan baru 7 kali ketemu. 4 kali Bang. Ngomongnya 4 kali, ketemu yang kelima kalinya ngomongnya 7 kali, ketemu yang ke-8 kali ngomongnya 12 kali. Ini bohong-bohongan. Kadang-kadang lucu juga ya. Ngakunya pendeta. Iya, memang ngakunya pendeta pelayanan katanya. Iya, namanya kondom, nama aslinya katanya. Kondom. Kondom bocor. Kondom bocor. Eca punya tugas panggil-panggil teman-teman Kristen. Tapi rata-rata blow on semua yang naik ke sini. Kalau yang ini, yang iya, kayak tadi pinter-pinter, aduh, nggak ada ya. Karena kalau sudah sehat ke akun-akun yang besar dia, ke akun-akun yang agak santun gitu. Kalau yang penghujat memang di sini digembleng. Oh gitu. Aduh. Iya Gurunda, sampai nangis iya, dia, iya. nangis gitu loh. Tak pernah diturunkan sampai nangis sendiri gitu loh. Oh gitu. Kalau tidak kapok-kapok. Kita kan berusaha untuk santun, tapi dipancing terus gitu. Ya, betul. Ini ada tamu Aten. Selamat pagi karena belum kenal. Enggak, masih muter dia Bang. Oh, masih muter ya. Di sini jelas kok. Selamat pagi Mas Aten. Agama orang aja. Mai. Aten. Kenapa? Selamat pagi. Pagi iya. Ya, Muslim, Kristen atau Oten? Kristen. Kenapa? Kristen. Oh, enggak kenapa-kenapa. Anda naik mau diskusi atau mau apa? Mengamuk. Setiap hari, setiap detik. Urusin agama orang aja. Oke. Belum Lanjut. apa-apa, Bernarasi aja dulu Bang. Bernarasi aja dulu. Dasar penyembah Muhammad. Terus ada lagi? Bang, kenapa Nabi menikah dengan anak 9 tahun itu? Loh, tadi menegur kenapa kami membahas agama Anda. Alasannya itu karena agama Kristen itu, khususnya kalian yang penghujat ini, itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad. Iya, kalian itu tidak mengenal Alkitab. Itu kata Alkitab itu kamu curi dari mana? Emang dicuri dari Islam? Oh, begitu dong, jujur. Kurang kerjaan sekali. Nah makanya jangan tipu-tipu agama. Kalau agama benar itu nggak pakai jurus tipu-tipu. Apa pula kau gunakan sampul dari kitabmu dengan sebutan Alkitab itu apa fungsinya? Untuk apa? Untuk apa Kristen menggunakan kata Alkitab? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kamu menggunakan nama lain Al-Quran untuk Bible itu? Untuk apa? Untuk apa? Alkitab aja terlebih dahulu. Enggak, kok Alkitab lagi kau sebutkan? Kenapa kau menyebut Alkitab itu buku? Buku itu bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Muhammad haram. Muhammad Kebencian.
kebencian. Kamu Muhammad haram. coba kau carikan Muhammad saya haram. dalil. Coba saudaraku, coba lembutkan hatimu sedikit. Bantu Muhammad saya. haram itu tidak usah dibahas-bahas itu. Penyembah Muhammad Saudaraku, jangan begitu, nggak bagus. Kau dilihat sama Kristen yang lain, nggak bagus gitu. Sekarang begini, bantu saya Muhammad cari di haram itu. Al-Quran. Tidak usah kau sembah Muhammad itu. Coba kau cari di dalam Al-Quranul Karim atau hadis. Itu yang Al-Quran Nabi itu menikah dengan anak 9 tahun itu. Yang mengatakan bahwa Nabi Dosa Muhammad haram itu, itu Bang. haram. Cari ya, saudara. Kau cari dalam Al-Quran atau di hadits Nabi Muhammad itu haram atau Nabi Muhammad itu terkutuk. Di mana itu di Al-Quran? Nah, yang kau sembah siang malam itu Galatia 3 nomor 13, makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Setahu kami umat Islam, yang dikutuk itu dan yang mati dalam keadaan kutuk itu iblis. Iblis yang dikutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau kita bandingkan nih antara ajaran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan kemudian umatnya untuk berlindung kepada pencipta langit dan bumi dari iblis yang terkutuk. Sedangkan ente diajarkan menyembah kepada kepada makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita di sini Kristen dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa dia yang digantung di atas salib? Yesus. Kenapa dia terkutuk? Nabi Muhammad mengajarkan sehina-hinanya menurut pandangan 0, 0 otak Anda terhadap ilmu Islam akan Rasulullah, Anda katakan beliau terkutuk, Anda katakan dia haram, Anda katakan dia menikah anak kecil, tapi beliau mengajarkan umatnya untuk berlindung kepada makhluk yaitu setan yang terkutuk. Anda yang menghina Nabi Muhammad bukan hanya malah kamu siang malam menyembah kepada sosok yang terkutuk. Jangankan nabiku, umatnya aja jauh lebih mulia daripada ente. Umatnya Nabi Muhammad menyembah kepada esensi yang maha suci dan berlindung kepada yang terkutuk iblis. Anda menyembah siang malam yang terkutuk. Level kita beda coy. Ibarat langit dan kolom kandang ayam. Jangan menghina, aku bilang. Jangan menghina. Bibelmu pasang badan. Jangan menghina. Jangan menghujat. Bibelmu pasang badan. Dan kebetulan sekali kami paham Bible. Kalian tidak. Kalian cuma jemaat. Yang di gereja disusupi apa? Doktrin, dogma, keselamatan, kasih, ujung-ujungnya perpu. Tapi kalian tidak tahu isi kitab. Yang tahu isi kitab kami yang 24 jam belajar siang malam. Maka kalian kaget ketika kalian menghujat, kami hantam kalian dengan Bible sendiri. Kaget kan? Tambah emosi, semakin malas ke gereja. Karena emosi, jengkel, kesal. Apa yang terjadi? Niatan jahat terhadap Bang Suma dan teman-temannya. Oh, lapor. Penghujat, lapor. Penghujat, lapor. Sikit-sikit lapor. Niatan mengancam, ingin membunuh dan seterusnya. Apa itu? Padahal kalian yang memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista, kalian yang merendahkan. Ada nggak di sini sepanjang tadi Islam memulai menghujat? Nggak ada. Ketika saudara-saudara berbicara mengenai alat kelamin, dalil ada. Itu. Jadi janganlah saudara-saudaraku, saatnya diskusi emosi itu dihilangkan, menghujat itu dihilangkan. Awal 2026 sebaiknya kita berdiskusi dengan data. Keras boleh keras. Hikmah itu bukan berlemah lembut saja. Hikmah itu keras terhadap kebatilan. Itu. Jadi jangan, oh Bang Subang keras sekali. Ya memang saya keras supaya bisa kemudian suara saya yang lantang ini menerobos masuk ke kuping, tembus ke saraf-sarafmu yang kusut. Supaya kamu bisa paham tentang kebenaran. Ya.
Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, kita belajar untuk lebih baik supaya kita bisa memberikan hal yang bermanfaat dalam hidup kita ini. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fik. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan menghina, jangan menista. Umat Islam diajarkan Nabi Muhammad untuk berlindung dari iblis yang terkutuk. Anda diajarkan menyembah kepada orang yang mati terkutuk. Beda kelas kita. Kalau di Islam kesimpulannya yang terkutuk itu iblis. Kalau di kamu yang terkutuk itu yang kau sembah. Berdasarkan Galatia 3 nomor 3. Penyembah sang yang terkutuk adalah ente. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis. Begitu. Oke, silakan sahabat-sahabat yang lain diambil alih. Terima kasih sekali Bang Zuma, penjelasannya luar biasa. Alhamdulillah. Berhubung ada tamu baru, Bang Fahurozi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, jadi betul ya, perbedaannya sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Ketika umat muslim berlindung ya kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk, malah di mereka iblis malah jadi perlindungannya mereka. Katanya artinya menyembah. Nah, kalau begitu silakan, ada tamu ini, Om Joko. Selamat pagi. Ya, swastiastu. Saya ingin sebentar mau kirim Assalamualaikum kepada Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Riau. Dari Riau saya mulai mendengarkan khususnya perdebatan dengan Oten ini. Ya, alhamdulillah saya ngefans sama beliau, sama Bang Juma, Ustadz Tata, banyak Ustadz. Saya menambah ilmu saya. Saya memang basic saya juga di pesantren. Cuman alhamdulillah. Saya tidak memahami Bible. Bahkan saya sering naik komal-komal Kristen, tidak berani, dia langsung saya turunkan. Terima kasih banyak Bang Juma. Makasih. Adik ya, kalau saya mungkin adik anak ya, saya udah tua. Masya Allah. Teruskan lagi perjuangannya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih Bang Fahu, mudah-mudahan Bang Fahu punya tugas di sana dalam perjuangannya berdakwah untuk murid-muridnya, mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Bang Fahu di sana. Terima kasih. Ini ada Bang Joko, saya sapa dulu ya. Boleh turunkan saja ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Bang, saya turunkan ya. Oke. Bang Fahu on Joko. Oh, turun. Baik, Katika. Ika Katika. Assalamualaikum, salam budaya. Oh, salam budaya. Dari mana Bang? Aku dari Lombok. Lombok. Dari Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, alhamdulillah. Wah, ini Bang pengamat datang lagi. Oke, kurang amat mungkin ya, kurang amat tepat ya. Barangkali ini menambahkan. Ya, ini kan ini memberanikan. Ya, sebentar. Iya, sebentar dulu. Ada aturannya nih. Ika, sahabat bintang, barakallah. Lanjut. Ika, assalamualaikum atau selamat pagi. Sedih letat omongan saya. Ini nggak jelas. Ika, lanjut lagi pengamat. Apa yang Anda kurang puas di sini, puaskan dulu, boleh? Pengamat, lanjutkan. Apa yang Anda kurang puas? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai itu cocok. Lanjut. Sebagai hidup kekal loh hadiahnya. Apabila manusia mengenal Yesus sebagai, ayo, jujur. Ayo, jujur, ayo. Menjujur. Kan Anda sampaikan Yohanes 17 ketiga yang tidak Anda pahami, ujuk-ujuk dia. Kok saya pula yang nggak paham? Makanya saya bertanya sama lo, kawan. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan.
Keluh lidah lu kan? Lidah lu keluh disebutnya kan? begini, dengarkan. Sebegini, tadi sudah kubacakan kitab suci tentang hidup kekal itu. Apa di situ? Tuhan atau utusan Tuhan? Kembali kubaca ya. Berani dengar? Keluh lidahnya dia. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Utus, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Udah. Supaya Hidup dari kekal. semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan di akhir zaman. Sebab Hidup kekal inilah itu, kehendak Bapakku, yaitu hidup supaya kekal setiap itu, orang yang melihat anak jangan ngambang, dan yang percaya kepadanya Astagfirullahaladzim, beroleh hidup yang ya Allah kekal, ya Karim, dan supaya aku Astagfirullahaladzim, ya Allah ya membangkitkannya Karim. pada akhir zaman. Itu sudah aku hafal, itu udah hafal. Makanya endingnya hidup kekal itu setelah mengetahui. Coba Anda yang coba itu lapangkan. Kalau udah dengar. Setelah mengetahui, Kingdom, diam dulu Kingdom di mute dulu tuh. Setelah mengetahui, setelah paham, setelah mengerti, bla 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 bla. Ingat ending pernyataan Yesusnya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman, bukan hanya comot firman, seluruh firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, bukan Kristen, Bani Israel, Yahudi, bukan Roma Yunani. Sudah aku berikan segala firman itu dan mereka telah menerimanya. Apa ending iman murid-murid setelah seluruh firman diterima oleh mereka? Endingnya apa? Mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus diterima muridnya sebagai utusan Elohim atau Elohim? Baca apa kata para murid? Jangan kata murid, kata Yesus. Murid terima Yesus kata sebagai... Yesus juga sama. Saudaraku dengarkan saya. Kamu itu pengamat katanya. Amati pernyataan saya. Kata Yesus, mereka semua telah menerima firman itu dan mereka percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu atau utusanmu. Jawab. Disebut sebagai utusan. Utusan. Berarti murid-murid Yesus angkatan pertama setelah menerima seluruh perkataan Yesus. Para mualaf pahami sebenarnya. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Saudaraku yang sedikit cantik, dengarkan saya. Datang ke bumi selama 33 Yesus tahun. mengatakan ketika seluruh murid dipahami. Seketika seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sampai kepada mereka, mereka mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Murid itu paham banget dengan ajaran Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Ya Tuhan lah. Oh, nenekmu kiper. Benar-benar lah kau ini. Benar. Nih. Yohanes 17 saya bacakan samamu. Dengar. Yohanes 17. Yohanes 17 kita baca nomor 8. Penyesat, pengamat lompat-lompat. Bagaimana penyesat? Aku sesuai kau dengan itu penyesat. Kau itu bukan mengamati orang mualaf, kau itu mengamati lubang pantatnya waria. Sebab segala dengarkan. Bisa kutunjukkan. Dengar. Sebab segala firman. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Terus apa masalahnya di situ? Nah, masalahnya di kamu. Kau katakan tadi Yesus itu Tuhan, tuyul. Iya memang dia datang dari Bapa itu yang kamu tuyul nggak pahami. Sekarang murid-muridnya Yesus menyebut aku dan Bapa adalah satu. Sekarang ketika seluruh firman itu sampai kepada murid Yesus, setelah firman seluruhnya sampai ke murid Yesusnya menganggap Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Dengar dulu. Pasal 17 tidak ujuk-ujuk ada sebelum pasal 1 sampai pasal 6. Segala firman semuanya nggak ada lagi yang lain, tuyul.
Nggak ada yang lain gimana? Segala firman itu masih ada nggak yang lain? Kalau sudah segala. Anda menginterpretasi Anda yang tidak tepat. Lalu kalau segala itu maksudnya masih ada yang lain? Yesus masih mengajar dan seterusnya. Saya ngerti, saya paham. Anda Tapi tidak Yesus, paham di situ, Yesus memaknainya menyimpulkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus bentuk kitab aku. suci penulisan memang kita Nah, nggak seperti murid-murid Yesus, tidak ada lagi firman, nggak begitu. murid-murid Yesus setelah menerima segala Kan firman Anda yang dari sok pintar Yesus, memahami kitab murid-murid suci. Yesus Itu masalahnya. percaya Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus menyebut dia utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus, murid-muridnya yang asli setelah menerima semua firman dari Yesus, muridnya percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya dia Tuhan. Teman-teman, masih bisa dilanjut dengan orang gila ini? Iya, Masih bisa orang gila ini dipercaya? Masih bisa diajak diskusi orang gila ini, orang sinting ini? Kan dia sebut juga. Orang sinting ini masih layakkah berdiskusi dengan kita? Oh, enggak layak lagi, alhamdulillah. Sudah jelas di situ tertulis utusan, masih bilang Tuhan. Ini penyesatan memang orang ini. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi tadi dia memakai nama Yesus sebagai Tuhan supaya menyesatkan banyak orang. Jelas-jelas segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di situ utusan atau pengutus? Utusan. Dibilangnya Tuhan. Jadi dia itu cuman pengamat lubang pantat ayam. Bukan pengamat. Nah, Juma, aku boleh bertanya Juma? Sabar dulu, Boleh. Kita sapa dulu yang lain ini. Ada siapa? Selamat pagi. Paginya, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita Mbah Mamat, Cang, aku Cang. Kita Bang. Pertanyaan sama Joy, sabar dulu, Kace, sebentar dulu. Sabar, tenang dulu. Oh ya, Joy Arya. Joy Arya lagi kok ngopi, gitu nggak denger. Dia itu Cang, ini nggak sinyalnya si Joy ini. Kalau yang terbaik ini bagus. Cuman sebelumnya ini ada tema tadi yang dibawa dengan Pak Pengamat ini tentang hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai apa. Bang terbaik, mau dilanjut? Oke, lanjut. Oke, silakan Gurunda. Diperjelas lagi. Lanjut. Ya, silakan aja jawab. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus, menurut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Silakan. Sebagai utusan. Sebagai utusan. Berarti orang yang ke gereja menyembah Yesus itu gimana? Di mana datanya? Hari Minggu kalian menyembah siapa di gereja? Ya, menyembah Yesus. Berarti kalian tidak memperoleh hidup kekal. Gini, Bang Juma, boleh saya terangkan? Ya, silakan. Oke, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ, bagaimana kita mengenal Allah, sedang Allah itu kan tidak ada, betul nggak? Allah itu nampak nggak kira-kira Bang Juma? Allah itu bukan makhluk. Jadi cara mengenalnya tidak seperti cara mengenal makhluk. Pahami itu dulu. Cara mengenal cincin dengan cara mengenal biji nangka itu beda. Demikian juga cara mengenal pencipta langit dan bumi itu beda dengan cara mengenal makhluk. Salahnya ente mengenal Tuhan ente dengan mengenal makhluk. Ya salah, keliru. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 31, 34, jangan lagi ada yang mengajar di antara kalian untuk mengenal aku Tuhan. Sebab aku Tuhan sudah menyatakan diriku untuk kalian kenal.
baik kecil maupun besar. Jadi nggak boleh lagi orang mengajarkan Tuhan itu begini loh, Tuhan itu nggak laku lagi, itu bukan ajaran samawi. Karena Tuhan itu menyatakan diri, bukan memperkenalkan diri. Tuhan itu menyatakan. Bedanya, Bang, itu bedanya orang Kristen dengan orang Islam. Orang Kristen nah, sekarang kenal yang dia sembah. Islam nggak kenal yang dia sembah. Itu Bang bedanya kita. Oke, baik. Kau kenal dengan Allahmu, kenal. Baik. Apakah kamu mengenal Yesus? Manusia Yesus anak Maria, apakah kau kenal? Kami kenal dengan Tuhan yang kami sembah. Yesus. Yang mana Yesus itu? Yang mana Yesus itu? Yang mana Yesus itu yang kau kenal itu? Di Alkitab kami itu ada. Yang mana Yesus yang kau kenal itu? Coba. Aku pingin ngajak dia ngopi. Yang mana Yesus itu yang kamu kenal itu? Yang mana? Yang mana? Yang mana Yesus itu yang kamu kenal? Diskusi apa mau nyerocos saja di sini? Kamu mau diskusi apa? Ya, kamu mau nyerocos apa mau diskusi? Kamu mau diskusi apa nyerocos? Gue tendang baru. Saudaraku, kalau kau mengenal Yesus, buktikan Yesus itu sudah manusia loh. Sudah manusia Yesus itu. Kau kenal dia? Kenal. Yang mana orangnya? Coba buka kamera, tunjukkan mana fotonya. Nomor berapa sepatunya? Bajunya pakai L, XL atau apa? Manusia loh. Dan kau mengatakan kenal, pret. Mana bisa kau hanya mengenal seorang tokoh bintang film bule. Rambutnya panjang, kalau di Afrika kribo, matanya bola, kalau di Cina matanya sipit. Mana Tuhan kau itu yang manusia itu yang kau kenal? Tidak ada. Kau baca kemudian Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan. Cuman Yesus diutus ke bumi untuk menyatakan Tuhan itu kayak mana. Makanya ketika Yesus diutus menyatakan Tuhan, apa kata Yesus? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Belum lagi Amsal 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, yang tak terjamah oleh manusia, dan tak ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Baginya kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa? Tidak bisa dilihat manusia, dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Dia tidak tersentuh oleh kematian, tidak ada yang bisa menjamahnya. Itu siapa? Itu siapa? Itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Pencipta langit dan bumi itu tidak memperkenalkan diri, tapi pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri akan keberadaannya. Aku memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru. Ketika engkau melihat matahari, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat siang dan malam, maka Tuhan sudah menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat orang meninggal, orang lahir, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau bisa punya akal, ketika engkau sadar kau ciptaan, disitulah Tuhan menyatakan bahwa dirinya ada. Jadi mengenal Tuhan itu bukan mengenal kloset. Mengenal Tuhan itu bukan mengenal ayam. Mengenal Tuhan itu dengan cara melihat alam semesta ini. Itu kata Yesus. Kau itu kalau di ayat yang Paulus menyatakan kebenaran Tuhan Yesus, kau bilang Paulus itu rasul palsu. Oh iya, memang palsu. Mungkin mana? Mau saya buktikan kalau Paulus itu rasul palsu? Mau? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu setan. Nah tuh, di mana Yesus memilih Paulus? Ayo tunjukkan. Kalau kau menyudutkan Tuhan Yesus, saya tidak pernah menyudutkan Tuhanmu. Saya menyatakan dalil, abang. Maka jangan emosi, saudaraku. Balik saja orang punya. Jangan emosi, makanya belajar, berilmu. Anda mengatakan Paulus itu rasul. Dalil Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih? Paulus kau pakai hanya untuk menghujat Tuhan Yesus. Itu kau pakai ayatnya. Coba tunjukkan saya menghujat Tuhanmu di mana? Saudaraku, jangan emosi, tenangkan diri saudara. Tunjukkan kepada saya di mana abangmu ini menghujat Yesus. Silakan. Jadi kau itu bolak-balik otaknya.
Yesus utusan Tuhan, otak saya kebalik katanya. Jadi kau itu hanya pakai ayat daripada Alkitab yang Katar, ditulis kau oleh- mau diskusi atau gimana Katar? Mau diskusi? Atau mau Ya, di sini mau apa kau? Bang Katar, kalau nggak bisa kontrol emosi mendingin di bawah aja. Ya, Kami mau kau berdiskusi, pelipir. Bang Katar. Ya, Kami mau berdiskusi bagikan secara dua baik-baik ya, diskusi Bang Katar. kau itu bukan Sebentar, saya juga ingin menyapa kawan kita yang baru datang. Bang Eko, Bang Eno. Iya, Bang. Saya mau. Selamat pagi Bang Eno ya. Iya, saya mau menanggapi Bang Juma tapi silakan udah nyerocos duluan. Gak apa-apa, silahkan lanjut diskusi yang santun ya Bang Katar ya. Bang Katar, Bang Eno. Iya, ya Bang Ansor. Ya, lanjut. Santai aja, oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dari ciptaannya ya. Melihat matahari, melihat siang dan malam, orang mati, orang dilahirkan. Oke. Iya. Terus muncul berbagai agama nih, Bang. Dan percaya semua mereka Tuhan itu mereka betul. Itu Ya. gimana, Bang? Oke, baik. Semua agama mengklaim imannya benar. Semua agama mengklaim agamanya benar. Pasti itu. Orang nggak mungkin menjadi Kristen kalau tidak mengklaim imannya benar dan iman agama lain salah. Lalu apa tolak ukurnya? Iman itu benar atau salah? Level tertinggi yang dicapai oleh manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi hingga ia mampu menaklukkan bumi ini, itu senjatanya apa? Akal. Manusia bisa menerbangkan besi baja sampai ribuan ton dengan akal. Orang bisa sampai ke bulan karena akal. Kenapa giliran mencari Tuhan tidak menggunakan akal? Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan tidak serupa dengan makhluk versus Tuhan serupa makhluk. Akal menghantarkan kita, kalau Tuhan serupa makhluk, makhluk itu punya kelemahan. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi kedudukannya, derajatnya, dari segi bentuk, dari segi pola hidup, dari segi karya. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi. Bisa tidak manusia itu mendengarkan jarak 3 km suara? Tidak bisa. Bisa nggak kemudian manusia itu mengetahui apa yang ada di belakangnya tanpa dia menengok? Tidak bisa. Bahkan manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di atas kulit kepalanya pun tidak bisa. Pantaskah dia Tuhan seperti itu? Tidak pantas. Maka Tuhan tidak serupa dengan makhluk, dan Tuhan yang adalah makhluk, yang mana yang rasional? Yang mana iman yang benar? Tuhan menghidupkan atau Tuhan dihidupkan? Tuhan mematikan atau Tuhan dimatikan? Mana yang rasional? Mana iman yang benar di situ? Tuhan diperanakkan atau Tuhan yang tidak diperanakkan? Tuhan satu hakikat, satu entitas, atau Tuhan 3 pribadi? Mana yang masuk akal di situ? Karena akal adalah filter dari iman yang ada. Kristen mengatakan imannya betul, Islam mengatakan imannya betul. Apa yang betul di antara dua iman yang mengaku betul? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan iman. No, Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Berarti untuk mengetahui iman yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ditelaah dengan akal. Oh iya, gitu ya Bang. Yes. Jadi Tuhan juga tidak bisa menggantikan dirinya dengan sesuatu apapun ya. Oh nggak bisa, itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Ketika ada Anda imani nih, Anda mengimani, ini Tuhan saya, lalu Tuhan saya menjadikan dirinya menjadi manusia. Harus diselidiki, apakah Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia? Pola akal bermain. Mana yang Anda pilih? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, kemudian dia turun ke bumi tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang rasional? Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi daging, lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Jadi gini Bang Juma. Mana yang masuk akal, Bung? Ini tolong dihargai pertanyaan saya. Oh iya. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Saya rasa bisa masuk akal aja ketika Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan seperti itu atas dasar kehendaknya sendiri kan.
Salah. Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedor. Anda tadi mengatakan bisa jadi kalau Tuhan berkehendak sendiri. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendak Yesus. Bukan atas kehendak Yesus, tapi kehendak yang lain. Berarti Yesus hanya ciptaan. Berarti masuk akalnya adalah Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah. Sahabatku, thank you, barakallahu fiik. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fiik. Allah memberkati antum dan keluarga. Lanjut Bang. Saya berharap Anda berdiskusi, saya berdiskusi dengan orang yang menggunakan akal. Silakan. Oke. Jadi di sini Tuhan tidak bisa menggantikan dirinya dengan apapun ya Bang. Saudaraku, Tuhan itu maha kuasa. Anda percaya? Iya, percaya. Anda percaya? Bisa nggak Tuhan itu tidak maha kuasa? Bisa nggak Tuhan itu tidak maha kuasa? Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Apakah manusia itu level tertingginya adalah bisa maha kuasa seperti Tuhan? Apakah level tertingginya manusia? Kalau manusia biasa nggak mungkin bisa Bang. Bisa nggak Yesus? Pernah nggak Yesus mengatakan dia maha kuasa? Pernah nggak Yesus? Yesus biasanya nggak mengatakan Bang, dia nggak sekedar klaim. Dia mengatakan Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, betul. Ayo, apakah Tuhan yang maha kuasa bisa berkata seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan oleh karena Bapa. Oleh karena Bapa. Nah, boleh nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan yang maha kuasa berkata seperti itu? Boleh nggak Tuhan yang maha kuasa berkata tidak bisa berkuasa dari dirinya sendiri? Boleh aja Bang. Ya, berarti dia tidak maha kuasa. Kok Anda menjilat ludah Anda sendiri? Begini kan Bang, dia kan mau menunjukkan pribadi atau entitas yang lain. Lah. Tadi yang masuk akal kan kebilang. Makanya saya katakan kepada saudara, iman orang itu masing-masing mengatakan imannya benar. Tapi yang benar-benar benar itu adalah akal yang masuk akal. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menjadikan dirinya tidak maha kuasa? Sementara yang Anda fitnah menjadi Tuhan itu berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu di mana iman Anda bermain? Ketika yang Anda katakan dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Sedangkan oknum ini mengaku, aku datang bukan atas kehendakku loh. Nah. Berarti Anda sendiri yang menobatkan oknum ini sebagai Tuhan. Kenapa? Ada apa? Sedangkan oknum ini sendiri mengaku datang bukan atas kehendaknya. Ayo Bang. Udah. Jadi apa pertanyaan Bang Zuma? Izin Bang. Apa tentang oknum bukan atas dasar kehendaknya sendiri kan? Ya. Lalu atas kehendak siapa? Iya, atas kehendak dari Bapa. Nah, Bapa itu Yesus itu sendiri. Bapak bukan Yesus Bang. Ya udah selesai. Berarti bukan yang maha kuasa menjadi Yesus. Udah. Berarti lebih benar bahwasanya pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa Yesus, tidak sehakikat Yesus, tidak sama dengan Yesus. Hakikat. Kalau sehakikat nggak sama bukan berarti nggak sehakikat ya Bang. Loh, ngerti Anda hakikat nggak? Nih, kubacakan sebuah dalil ya. Apa hakikat itu abangku? Apa hakikat itu? Silakan. Hakikat itu apa? Inti. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, inti kan. Iya, maksudku hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, betul, inti kan. Iya, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Iya bang. Oke, saya bacakan dalil kepada saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Elohim, Bang cuma minta maaf saya potong. Elohim itu kan jamak ya, seperti kami kan. Iya. Elohim itu jamak sebagaimana kemudian Al-Quran selalu menggunakan kata nahnu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam hakikatnya yang sebenarnya.
dalam hakikat Yesus yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Maksudnya apa itu? Hakikat Yesus yang sebenarnya adalah sama seperti kita. Kita ini siapa, Bang? Tuhan atau manusia? Maksudnya di situ maksudnya hidup kudus, Bang. Hidup kudus. Oh mama pandai kali lidah Anda ini kemana-mana terbang melilit. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan dalam hakikat yang sebenarnya, dan kita akan sama seperti Yesus dalam hakikat yang sebenarnya itu. Hakikat Yesus Anda katakan tadi apa? Tuhan. Berarti kita akan sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan gitu. 1 Yohanes 3 dalam konteks ayat itu kudus, Bang. Kita akan tinggal di rumah Yohanes 3. Ya, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Tuhan. Hah? Kita juga Tuhan atau Yesus adalah manusia? Yang Tuhan yang Anda maksud itu dewa Roma. Tapi kalau Yesus itu hakikatnya manusia. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa, Bang? Sebagai lambang pemerintahan, Bang. Sebagai apa? Sebagai apa? Dia duduk sebagai apa di sana? Di surga dia duduk sebagai apa? Di surga loh. Iya, sebagai lambang pemerintahan. Lambang pemerintah. Sebagai putra Allah yang ibu kota dan kecamatan. Putra Allah yang maha tinggi, Bang. Dia duduk sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan, Bang. Tuhan. Nenek Mukiper. Coba kau baca Yohanes Markus 14 nomor 62. Kenapa sih kalian kompak dalam kesesatan itu? Kompak kali. Jelas sekali dikatakan Yesus duduk 14:62. Yesus duduk sebagai Tuhan kata kalian. Kenapa kompak kali kalau sudah sesat begini ya? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk. Anak manusia duduk. Anak manusia kok Tuhan? Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena yang Anda anggap Tuhan itu adalah yang di Athena, agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa bisa demikian? Karena sebelum Kristen ada di Indonesia, dia melewati meja Roma Yunani dulu. Di situ dipermak baik-baik, ditambal yang ditambal, disulam yang disulam, subsidi disilang yang disilang, dipretelin supaya imannya Yesus bisa seperti imannya orang Roma Yunani, yaitu menyembah kepada dewa yang setara dengan dewa-dewa yang lain. Makanya Anda mempelintir dalil. Kata Yesus, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Inilah. Sudah, Bang Tuma. Udah. Emang Yesus itu anak manusia. Anak manusia sebagai apa? Sebagai yang melambang pemerintahan. Pertanyaan sama Bang Tuma. Apa nama pemerintahannya Yesus? Sama Bang Tuma. Orang jadi RT aja nggak pernah. Anda sudah mengeluarkan statement. Kami mengeluarkan ini si CP ya? juga. Ini CP ya? Bori, siapa namanya? MKC ya? Ya, saya MKC. Walah, pakai aja nama asli. Ngapain kok kayak gitu? Kalian kan sudah bertanya kepada kami. Izinkan kami bertanya kepada Bang Tuma. Tadi saya ditanya tentang Tuhan, saya jawab sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan itu menyatakan dirinya melalui segala penjuru dan kepada diri manusia. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Tuhan di utara, timur, selatan sama semua ya, Bang. Iya, kan sudah dijelaskan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tidak ada Tuhan selain Dia pencipta langit dan bumi. Ya, Bang. Kata siapa? Itu penjuru. Itu penjuru dalam ibadah, itu arah ibadah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Engkau mau ke surga, bersujud di sana. Sujud beribadah kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Kursi itu kan Tuhan kan, Bang? Betul. Betul. Terus Tuhan mengarahnya kemana, Bang?
Lah Tuhan mengarahkan untuk sujud kepada mana? Kita diarahkan kepada siapa? Para nabi sujud beribadah ke arah mana? Ke arah kuburan atau ke arah bait suci? Bait suci. Bait suci. Pintar. Udah pintar ini si MKC, udah pintar. Jadi ada arah kita beribadah. Itu dalam imannya Yahudi ada arah. Iman dalam Islam ada arah. Kalian tanpa arah. Izin Bang Juma. Kan ada warta statement. Izinkanlah kami untuk bertanya Bang Eno. Yahudi punya arah. Mereka bait sucinya ada. Kristen arahnya kemana? Tanpa arah kan? Tanpa arah yang jelas. Bang Juma, abang kan udah mengeluarkan statement. Udah, izinkanlah kami bertanya kepada Bang Juma, boleh? Silakan, dengan senang hati. Oke, biar saya mengeluarkan pertanyaan juga yang sama. Pertanyaan yang sama dengan Bang Juma. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi atau seorang rasul? Silahkan pakai data dan pakai dalil. Terima kasih. Oke. Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 158 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Kul ya ayyuhan nas inni rasul Allah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasuli nabiyyi ummi. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah saya tanggapi. Udah. Di dalam yang abang bilang tadi bukanlah seorang nabi, Bang. Tetapi di dalam surat Al-Imran ayat 144 mengatakan Muhammad itu adalah seorang rasul, bukan seorang nabi, Bang. Oh, masih begitu ilmunya, Bang ya? Iya. Dalilnya ajaran siapa yang mengatakan Muhammad itu seorang nabi? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattaba'u la'allakum tahtadun. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Anda semakin hari semakin parah, saudara MKC. Kupikir Anda itu semakin cerdas. Anda semakin terpuruk rupanya. Ilmu Anda semakin minim. Abang percaya Quran enggak? Yang kubacakan tadi itu apa? Ya Quran. Quran yang lain gimana, Bang? Benar nggak? Nabi itu apa rupanya? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Penyampai. Nah, kalau rasul? Berarti kalau rasul bukan seorang nabi. Tunggu. Jadi kalau nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? 144 mengatakan Muhammad itu adalah bukan nabi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia bukan nabi. Di mana dalilnya? Al-Imran ayat 144. Baca. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Kad khalat min qablihi rusul. Afaim mata au kutilan qad qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang alias murtad? Siapa yang berbalik ke belakang alias murtad, maka ia tidak akan mendatangkan kebaikan kepada Allah sedikit pun, mudarat kepada Allah. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di mana dia dikatakan dia bukan nabi, sementara dia disebut rasul? Anda ngerti rasul? Yang katakan nabi siapa? Rasul itu apa? Apa nabi? Nih, tak ajarin. Saya ajarin. Ya, silakan. Oke. Nabi itu adalah manusia yang ditunjuk menerima wahyu.
Rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Karena rasul tidak akan bisa menyampaikan wahyu kalau dia tidak menerima wahyu dulu. Tidak bisa disebut rasul kalau dia tidak menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu itu disebut nabi. Orang yang menyampaikan wahyu kepada orang lain itu disebut rasul. Dengan disebutnya wa ma Muhammadun illa rasul, berarti dia adalah nabi karena dia adalah rasul. Rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Sarjana sudah pasti SMA, SMA belum tentu sarjana. Berarti yang saya sampaikan benar nggak di Quran Anda? Ya benar, dia rasul. Ya benar. Yang katakan dia nabi siapa? Yang katakan dia nabi siapa? Sekarang saya tanya samamu. Saya tanya, yang katakan dia nabi siapa? Yang katakan Muhammad jadi nabi kalau siapa? Rasul itu berarti dia nabi. Ayo jawab. Jawab, yang katakan dia nabi mabuk siapa? apa di sini ya? Mabuk tua kamu di sini ya? Iya, kayaknya dia siapa yang mabuk tua? Yang saya tanyakan Al-Quran Bang surah Juma, yang Al-Araf, fa'aminu billah wa rasulih nabi, beliau nabi. Rasulullah wa khataman nabiyyin, dia rasul dan penutup para nabi, dia nabi. Kamu kok masih kok masih lebih parah ini? Nabi siapa? Nabi ada nggak dia ngatakan nabi dia? Nabi kapan itu. Kapan Allah? Udah. Kamu masuk di kota hitam aja. Kamu gak ada ilmunya. Kamu masih seperti dulu, bukannya pintar malah semakin botol. Malah barusan KC. MKC itu dari suaranya ya. KC. Namanya orang murtad memang semakin bodoh, semakin bahlul. Bagaimana tidak? Memangnya gitu. Oke, silakan saudara Eno, ada lagi? Yang tentang kiblat tadi, Bang. Iya, gimana? Tapi sama belum puas aku. Iya, gimana? Jadi ya arah kiblatnya umat Yahudi kan Yerusalem ya, Bang. Iya, betul. Arah kiblat umatnya Muslim itu di ke Mekah kan, Ka'bah kan. Iya, betul. Jadi di sini Tuhan butuh wakil ya. Betul nggak? Tuhan itu mengutus utusan itu wakil, duta. Para nabi dan rasul itu utusan, wakil Tuhan. Maksudnya penyampaian doa-doanya mengarah, jadi Tuhan butuh wakil kan untuk diarahkan. Tuhan memberikan aturan. Tuhan memberikan aturan di mana aturan itu harus tunduk manusia itu kepadanya. Sama seperti Yesus mengajarkan, berdoalah dalam namaku. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan manusia itu mengaku Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sama seperti kami berdoa, kami bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad untuk mencerminkan bahwa kami ini adalah pengikut utusan Tuhan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Berbicara mengenai ibadah arah kiblat diterangkan dalam kitabnya saudara-saudara kami Yahudi, dalam kitab Bilangan, dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Keluaran, seluruhnya mengajarkan tentang arah ibadah atau kiblat. Oke, arah ibadah atau kiblat tadi. Tuhan kan maha kuasa kan. Dia nggak seperti manusia pendengarannya. Itu kan penjelasan dari Bang Juma. Pendengarannya nggak seperti manusia. 3 kilometer aja udah didengar. Kayak gitu, Allah As-Sami. Manusia Allah itu maha mendengar. Itu kan kalau manusia kan 3 kilometer aja atau 100 meter aja udah nggak didengar. Betul. Tapi kenapa dia memberikan kiblat arah tadi? Nah, untuk ketundukan manusia, ingat, manusia itu memiliki potensi, dan potensi manusia itu tidak bisa diintervensi siapapun. Contoh, ketika Anda masuk ke dalam kamar, apa yang Anda lakukan dalam kamar tidak ada yang bisa mengintervensi, tak ada bisa. Anda mau ngapain di dalam kamar itu tak ada yang bisa kemudian mengatur Anda. Oleh karena itu, manusia itu adalah makhluk yang memiliki potensi jahat, potensi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Manusia ada yang pantas mendapatkan petunjuk dan ada juga yang pantas untuk sesat.
Jadi Tuhan itu kemudian cuma memberikan aturan. Nih aturan aku serahkan semuanya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Semua kebenaran aku sudah tumpahkan ke atas muka bumi melalui utusan-utusanku. Barang siapa yang mau tunduk kepada aturanku silakan tunduk. Barang siapa yang mau ingkar kepada aturanku silakan ingkar. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Jadi Tuhan itu memberikan aturan. Kamu kalau mau menyembah kepada aku lakukan ini. A, B, C, D. Itu sebagai ujian. Ini tunduk takut kepadaku atau justru mereka lebih mengikuti hawa nafsunya? Ketika aku haramkan makan ini, apakah mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada perintahku? Itulah kenapa kita disiapkan surga neraka, untuk menjadi tempat kita kembali. Yang taat kepada aturan Tuhan ke surga, yang ingkar kepada aturan Tuhan ke neraka. Tuhan memberikan aturan, tetapi Tuhan tidak memaksakan manusia untuk mengikuti aturan itu. Silakan aja. Yang penting aku sudah kasih melalui nabiku. Makanya di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu nggak ada. Berbeda dengan 28 Matius. Jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa. Kalau tidak kau jadikan berarti kau melanggar. Kalau di Islam enggak. Ajaklah manusia. Ya sudah, ajak aja. Kalau mereka mau silakan, tidak mau ya silakan, tidak ada paksaan. Uda'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia. Ya disuruh doang. Yang mau silakan, yang tidak mau silakan. Tidak seperti di kitab Anda. Jadikan. Nah, Anda tidak menjadikan kami pengikut Kristus, Anda berdosa. Itu perintah. Kalau kami hanya disuruh berseru, seru, sampaikan, ya udah kami udah sampaikan. Kalau mereka mau mendengar silakan. Kalau kamu disuruh menjadikan, kalian harus membuat kami menjadi murid Yesus. Itu paksaan. Nggak ada bang. Loh, dalil Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, itu paksaan. Kalau di Islam tidak. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Tegas kepada yang kemudian ngeyel, keras terhadap yang zalim, berlemah lembut kepada mereka yang membuka diri untuk belajar dengan hikmah. Itu. Tapi kalau di agama Anda, jadikan. Nah, kalau kau tidak jadikan, berdosa enggak? Ya berdosa. Makanya kalian menghalalkan segala macam cara. Bible pun kalian rubah menjadi Alkitab. Theos yang adalah dewa kalian ganti menjadi Allah. Banyak. Kenapa? Karena kalian dipaksa untuk menjadikan kami menjadi pengikut. Kalian memaksa. Jadikanlah gelas ini menjadi cangkir. Wajib kau jadikan. Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Wajib. Kalau kau tidak jadikan berarti kau berdosa. Nah itu, makanya kalian itu melakukan segala hal demi untuk menjadikan kami sebagai penyembah Kristus. Maaf, sorry lah, kami berakal dan tidak bisa terdoktrin oleh ajaran seperti itu. Oke? Ingat saudaraku, bilangan 35:2, Kejadian 35:2, kemudian Keluaran 40 nomor 30, Keluaran 40 nomor 32, 1 Samuel 2 nomor 26. Itu semua adalah dalil bagaimana kaum terdahulu memiliki arah ibadah, sujud menyembah menghadap ke kemah pertemuan atau ke Baitel atau ke Baitullah atau Bait El atau Bait Eloah. Jadi Tuhan menyuruh menyembah kepada arah atau kiblat, baik bukan menyembah kepada arah, menyembah kepada Allah dengan petunjuk arah yang sudah diberikan. Gitu. Berarti Allah menggantikan dirinya dengan yang lain ya bang? Hah? Coba Anda baca Kejadian 28 nomor 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 31:45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Kejadian 28 nomor 22 dan seterusnya. Itu bukti bahwa nabi-nabi terdahulu menjadikan batu sebagai tugu di dalam beribadah, arah ibadah. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapati engkau dengan berniat yang jahat. Nomor 14-nya,
Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atas tugu tersebut. Sudah menjadi tradisi agama langit. Begitu bang. Tuh bukan seperti kalian menyembah. Gitu. Oh jadi gitu ya bang. Jadi Tuhan bisa ya gitu diganti. dalilnya begitu gimana? Oh ya. Bisa digantikan dengan batu ya, sama kalau kita menyembah batu berarti kita menyembah Tuhan gitu kan bang? Geleng lagi. Orang gila. Yang menyembah batu itu kamu. Kolose 2 nomor 9 itu betul. Kisah para Rasul 4:11 Yesus adalah batu. Kau yang nyembah batu. Dibilang arah ibadah kok nyembah batu. Piye to mas? Kan arah berarti ibadah. aku penyembah batu. Iyalah batu di situ. Oh ya aku penyembah batu. Kan abang sendiri yang baca tadi kan, lalu didirikannya batu dari tugu. Kan itu batu kan, bukan Tuhan kan bang? Ya, dia sembah nggak itu batu? Dia sujud di depannya berarti nyembah lah bang kan? Kan gitu. Kamu kan, sujud di depan gereja, di depan pendeta yang ada batu sagar, berarti kau sembah pendeta? Enggak. Enggak. Kau dalam gereja menghadap ke rumah penduduk. Di situ ada toilet. Kau nyembah toilet? Ya kita semua manusia gitu kan, kalau menghadap palingan ada toilet depan bang. Nah, berarti kau menyembah toilet? Hah? Menyembah toilet itu bang. Nyembah toilet. Oh kamu di gereja nyembah toilet. Iya beleng. Oke. Silakan Anda istirahat, Anda di bawah. Enggak layak diskusi dengan saya. Turun. Silakan saudaraku, saya menghargai Anda. Silakan. Gila boleh tapi jangan ngajak-ngajak. Oke? Gila boleh tapi jangan ajak yang lain. Anda aja, kami nggak ingin gila. Bang Mak, mau diskusi atau mau nge-report di sini? Diskusi ya Bang Juma. Benar kata Bang Kucang, Komalnya ini tempat orang-orang sinting dari sebelah kumpul di sini. Dinda Dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda. Semuanya sahabat Eca dan yang lainnya yang sempat disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti aku manggil apa nih, Bang Juma atau Nur Alim? Panggil saya Paulus. Gak layak bang, itu kayaknya malah penghujat, soalnya dari kemarin menghujat terus dah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sahabatku Bang Ansor, salam kenal. Saya salut sama antum. Teman-teman yang lain, saya pamit untuk di sudut. Saya ada kegiatan, ada undangan teman-teman. Saya di sini sambil nyimak. Sekali-sekali kalau misalnya ada hal yang kredit, baru kita tampil lagi. Sahabat Ko Chat, barakallahu fik. Semoga berkah untuk antum dan keluarga antum. Penyakit antum diangkat, usianya dipanjangkan, urusan antum yang baik-baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekalian sahabat-sahabat, saya mohon baca Al-Fatihah untuk ananda kita dari salah satu kemudian netizen. Anak beliau meninggal dunia semalam. Kita doakan beliau. Saya baca chatnya dulu, namanya siapa ya teman-teman. Inilah pentingnya kita seperti ini bersilaturahmi, supaya kita saling mendoakan satu sama yang lain. Saya baca namanya, saya cari namanya beliau dulu. Ini kita doakan ya, saudara kita punya anak, saudara Billy Cats atau saudara Muhammad punya anak Muhammad Feros ya, di luar negeri kalau nggak salah beliau. Anak beliau usia 26 tahun, atas nama Lula Lahfa. Kita doakan Ananda Lula Lahfa, semoga seluruh amal ibadahnya di sisi Allah diterima, kemudian dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, dan beliau Ananda Lula Lahfa ini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kiranya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa ini juga tertuju kepada kita semua dan keluarga kita yang telah mendahului kita atau yang masih ada di atas muka bumi ini. Baik. Amin, amin. Sekali lagi saya izin untuk di sudut sambil menyimak teman-teman. Saya ada kegiatan di area publik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Kalaupun tidak ada, minimal saya sebagai penghibur buat teman-teman semua supaya tidak ngantuk pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti kalau misalnya sudah full dan dianggap penuh, saya boleh diturunkan. Tapi paling tidak saya masih nyimak. Silakan teman-teman. Jangan turun kurun dah enggak. Iya, Pak. Syukran. Terima kasih. Silakan. Ya. Ini ada dua tamu teman kita, sahabat kita dari Muslim APT, Taufik. Bang Taufik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, nyambil nyimak ya. Terima kasih. Bang Johannes, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ya Muslim. Terima kasih sudah dinaikin ini. Saya terima kasih banyak nih sama API yang telah membangun iman-iman umat Islam, terutama yang mendengarkan yang di bawah nih. Sangat teredukasi sekali, ya, menambah jazbah sebagai orang Islam, menambah kekuatan imannya gitu lah. Bang Juma ini benar-benar mujahid. Sungguh-sungguh saya benar-benar terima kasih banyak nih. Waduh, subhanallah, ini makanan rohani saya nih tiap pagi nih mendengarkannya. Amin. Terima kasih Bang Juma dan Bang Dito juga nih, sama nih Bang Dito nih. Terima kasih nih semuanya yang ada di atas. Ya, udah gitu aja host, turunin aja terima kasih. Yang lain. Oke, terima kasih ya atas penyampaiannya. Ya. Ini Bang Mak mau diskusi sama Bang Dito, gimana Bang Dito? Siap? Kacang kedelai mau ngapain lagi ya, Nek? Main aja lah, yang lain. makanya saya nggak seneng karena penghujat. Saya paling nggak seneng ya. Tapi silahkan kalau mau diskusi sama Bang Dito. Di mana menghujatnya? Ya udah, kau kalau mau diskusi aja. Nah, ini di mana menghujat? Ikan tunjukkan satu aja. Di mana menghujat? Kau banyak sekali menghujat. Lupa kau kemarin jadi penghujat. Salah satunya apa? Jelaskan. Kau menghujat Nabi kami. Udah, kau sekarang nggak usah dibahas. Kau mau diskusi. Kau katakan menghujat. Di mana? Apa salah satunya apa? Coba bilang. Salah satunya aja. Banyak, nggak usah dibahas lagi. Kau mau diskusi apa mau apa? Sini. Salah satunya apa? Banyak, nggak salah satu. Kau mau diskusi apa mau apa? Tema itu. Kalau mau tanggapi tema ini, coba. Udah. Makanya kalau bilang menghujat itu bilang salah satunya apa, yang menghujat itu apa. Udah, tanggapi tema nih, ada tema tuh. Kalau mau diskusi tuh, anak orang kutuhankan tuh. Tidak sadar. Coba aku tanggapi itu tema, atau mau tema lain. Silakan. Tanggapi itu anak orang kutuhankan. Silakan. Disuruh ngomong berhenti, nyocos terus. Silakan teman-teman. Bang Haji Yesus, lanjut Bang dulu Bang. Agak berisik sini Bang. Top layar dulu teman-teman ya, biar tambah kencang lagi. Oten aja lah yang minta naik, tolonglah kalau yang muslim tuh. Diskusi dengan siapa kalau muslim semua? Di bawah Cang ya, tak sambil cari ini ya. Saya soalnya harus kontrol layar ini. Lah, Bang. Ya, jangan ya, sampai nggak dikontrol soalnya. Iya. Oke, ini narasumbernya siapa nih? Kita diskusi ini.
Oke, dengan ku Tak pernah saja, men. sumbernya. Dengan tidak ada yang mau tuh. Kau itu kan tak layak diskusi gitu, sabar. Oke, silakan. Kamu Nggak layak siapa? kok ditanya. Aduh, ini ada tema. Silakan kau tanya. Apa pertanyaanmu? Tapi temanya gimana ini? Kamu udah menuhankan manusia tidak ku jawab. Takut ditanya. Jadi takut Takut ditanya. ditanya. Oh, ya silakan bertanya. Nah, ya udah. Berarti bisa ditanya kan? Bidil orang ini sudah diizinkan nanya masih nanya lagi. Kau Oke. laki-laki apa perempuan sih? Laki-laki. Udah tenang. Bidil kali Pertanyaannya. Udah siap. Sejak kapan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan apa kelebihan Nabi Muhammad? Coba jelaskan. Oke. Udah ya, dengar ya. Sejak pertama kali menerima firman Allah, apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Itu sejak pertama itu menerima firman Allah itu, maka Nabi Muhammad sudah terangkat menjadi nabi. Udah? Lagi. Mukjizatnya banyak, terutama Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Udah selesai. Apa Al-Quran itu apa? Ya Allah ya Rabbi. Oke. Mujizat itu contoh bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu mujizat. Kok Al-Quran? Astaga. Dengarkan saya ngomong. Mujizat itu tahu dari kata apa? Dari kata ajaza. Bentar. Mujizat itu berarti khariqul lil 'adah, yang keluar dari kebiasaan normalnya manusia. Itu berarti mujizat itu kejadian yang luar biasa. Bisa. Al-Quran itu memang tidak bisa dipikirkan dengan pikiran gitu loh. Masa sekian lembar, banyaknya 30 juz tuh, coba bisa dihafal dengan anak kecil baru umur 2 tahun 5 tahun gitu. Itu mujizat namanya. Dari nalar manusia itu tidak bisa terjangkau, tapi bisa gitu. Sekarang kau bilang mujizat itu sabar, Gak jelas mujizatnya dulu. Ini aja. Apa kelebihan Al-Quran Muhammad? saya bilang. Kalian percaya dia. Itu aja. Coba. Kamu tidak bersatu pun, hanya bertanya, orang belum selesai. Giliran saya loh bertanya. Mau diskusi tidak ini? Ngakunya mau diskusi, takut ditanya. Takut ditanya tidak ngaku. Kamu takut ditanya. Silakan puasnya. Silakan. Oke. Ini ada tema. Anak orang kamu tuhankan. Siapa yang suruh? Coba. Tuh gampang. Anak orang siapa itu anak orang? Yesus. Itu jelas. Kalau Yesus jelas kami Tuhan. Kenapa? Karena dia Allah yang jadi manusia. Lanjutlah bang, super congor. Sudah. Allah menjadi manusia enggak? Malas ah. Bukan porsi saya kayak beginian mah. Malas. Oh, bukan porsimu ya. Coba. Kan kau jelaskan dulu. Apa Siapa yang suruh? Sebentar dulu. Sabar. Kau ikuti coba apa punya. Siapa yang suruh? Nah, tadi kan bukan porsinya katanya. Coba jawab dulu. Siapa yang sembahna orang? Gitu. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Paulus yang nyuruh. Iya. Paulus bawa tapi yang nyuruh itu. Aduh, marah. Pengikut Paulus kau ini bukan mengikuti Yesus, Pak. Aduh, memang ya. Iya. Ternyata mujizat Nabi Muhammad banyak lah mujizat Nabi Muhammad itu. Betul. Ya, apa kalian boleh izin masuk? Silakan lah bang, silakan lah. Ini jadi edukasi buat kita semuanya. Pertanyaan itu kemudian kita mendengar jawaban yang disampaikan oleh saudara Kristen ini. Padahal dari tadi banyak yang menyimak perdiskusian. Pertanyaannya apa kelebihan Muhammad sehingga kalian maukan kata-kata dia apa kelebihan? Kalau nggak mau diam turun ganti yang lain. Lah nangis. Okay. Itu. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan
Elohim yang menjadi manusia, orang ini saya rasa memang tidak mengerti Bible, tidak pernah membaca Bible, hanya mendengarkan. Kak, Yohanes 1:14 di apa mantan Kristen yang dilakukan oleh Makan dulu lah. Dia mengatakan seorang pendeta yang mengatakan Elohim menjadi manusia. Karena tidak ada dalil mengatakan Elohim menjadi manusia. Di mana disebut Elohim? Dikatakan di Yohanes pasal 1 nomor 14. Firman menjadi manusia. Awalnya bukan manusia tapi daging. Daging itu berapa per kilo? Menjadinya dihargai itu kalau firman jadi daging. Tapi kalau kita lihat konteksnya, pelajari betul-betul, maka umat Kristen ini sebenarnya cuma congor. Dia bilang Elohim menjadi manusia, maka pantas orang-orang Yunani percaya bahwa Theos itu turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi keyakinan ini yang diyakini oleh orang-orang pagan, orang-orang Yunani. Kalau saya tidak, kalau melihat orang Kristen tidak bisa diluruskan, ya bengkokkan sekalian. Jadi pemahaman yang dikatakan dalam kisah para apostolos, kisah pewarta ini, pasal 14 nomor 11. Di situ dikatakan dalam bahasa Likaunia, dewa itu ternyata original teksnya adalah Theos. Ada satu sisi diterjemahkan Elohim, satu sisi diterjemahkan dewa. Jadi kalau dewa memang bukan hanya satu, dewa itu banyak. Nah, yang menjelma menyerupai manusia ini Kristen jadinya. Kalau ada pemahaman Elohim atau Theos menjadi manusia, maka Kristen ini bukan agama memang yang diajarkan satu Tuhan. Hanya mulutnya yang mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu Elohim, tetapi ada Elohim yang menjadi manusia. Pagan. Kalau sudah pagan, ya kalau kita dalam Islam sudah jelas. Dosa terbesar kita yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Mempersekutukan, mencarikan pembanding untuk Tuhan Sang Maha Pencipta Khalik langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam diskusi lintas agama ini kita melihat kebobrokan mentaliti seorang Kristen. Yang di Bible tertulis apa, congornya berbilang apa. Coba kita perhatikan. Karena yang mereka ikuti ada beberapa yang diterjemahkan memaksakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 nomor 19, coba teman-teman. Kalau kita baca, Tuhan, kata perempuan itu kan, Tuhan. Mulai Tuhan, sekarang ini baru aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Coba. Nabi itu Tuhan disebutnya. Ayo, siapa yang bertanggung jawab? Yang menjadi penyesatan. Oke, saya bertanggung jawab. Selamat pagi. Siapa yang bertanggung jawab? Sabar dulu. Selamat pagi, pejabat surga. Selamat pagi. Ya udah, silakan dikomentari. Ini pejabat surga yang Tuhannya banyak juga nih, silakan. Ya, jawab, silakan komentar. Arti kata Tuhan adalah yang sangat suci atau sangat mulia atau yang surgawi. Ya, jangan kalian artikan. Jadi Yesus itu seorang yang surgawi atau seorang Tuhan. Tuhan artinya surgawi, sangat suci, sangat mulia. Tidak ada wujud di situ. Setiap segala sesuatu yang ada di surga adalah surgawi. Yesus salah seorang Tuhan, artinya salah seorang yang surgawi atau salah seorang yang sangat suci mulia. Sebab hanya para yang di surga lah yang mutlak sangat suci mulia atau Tuhan, ya. Jadi setiap penghuni surga itu disebut Tuhan, ya. Jangan kau paksa pengertian. Pakai dalil. Salah seorang ilah. Mana datanya di mana? Yesus salah seorang ilah. Kenapa dia salah seorang ilah? Karena dia salah seorang malaikat. Setiap malaikat adalah ilah. Setiap malaikat adalah. Tangan orang ini. Masuk angin. Kasih datanya. Minuman tangin lah Pak, minuman tangin Pak, biar anginnya. Aduh. Pertanyaan saya,
Apakah alim lam ha ilah yang surgawi atau Nah, ke surganya kau sana. Turunkan. Ya, siapa tahu tuh. Bagaimana nih kalau kita ngelihat ini? Kalau Kristen mungkin Kristen yang tuh dia mengatakan di surga itu banyak Tuhannya, tapi tidak menjadi suatu edukasi yang akademis atau ilmiah kalau tanpa ada dalil. Jadi saya yakin orang-orang Kristen bukan malah mau belajar, malah tersesatkan sama orang ini. Buat belokkan kalau tidak bisa diluruskan, mungkin orang itu yang bisa tuh bagus. Tapi nggak ada ilmiahnya, nggak ada data. Kalau ada data bagus. Contoh begini ya. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa kalau yang diutus adalah utusan, kalau yang mengutus sudah pasti yang lebih berkehendak. Ini kalau saudara-saudara Kristen mau berdiskusi minimal dengan karakteristik yang memang harus mengeyel. Ada juga yang berdiam, habis itu kabur. Kalau dikatakan seorang itu untuk makhluk, orang itu manusia seorang, nggak mungkin dibilangnya seorang monyet. Nah itu nggak bener kan? Yang benar adalah seekor monyet karena monyet berekor. Kemudian seekor babi karena babi juga berekor. Seorang babi nggak mungkin. Kan begitu. Jadi pemahaman kalau ada manusia berbicara seorang Tuhan, wah ini sudah nggak bisa dikasihkan ruang gitu loh. Kecuali mau dikirimkan ke UGD gitu kan. UGD Iya, seorang jiwa gitu. Orang berarti Tuhannya orang ya. Iya. Dalam pengakuannya seorang Tuhan itu Tuhannya orang. Makanya di Bible tadi siapa yang akan bertanggung jawab? Pada saat kita membahasnya di Yohanes pasal 4 nomor 19, itu sudah dikatakan salah oleh Yesus. Di nomor 22-nya dijawab, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini Yesus menyembah. Kalau Yesus dikatakan menyembah, dia mengatakan kami menyembah, termasuk dirinya menyembah. Ya kalian ngikutin ajaran Yesus ini. Yesus menyembah siapa? Kenapa yang kau sembah Yesus? Yesus saja menyembah. Kan begitu? Tapi ini 4 hari sudah berjalan, saya membawakan satu dalil yang membuat otaknya orang-orang Kristen banyak yang menyadari bahwa memang Tuhan di dalam kekristenan itu bukan satu. Matius pasal 22 nomor 44, mau dibawa ke konteks manapun, teologi, kristologi maupun kritik teks, orang itu nggak akan nyampe kita mau bahasnya posisinya di mana. Dan improvement untuk kita para debater bahwa dikatakan secara kritik teks yang bunyinya adalah kurios epokurios. Tuhan berkata kepada Tuhan. Jadi memang nggak satu Tuhannya. Nah, yang terjadi dalam jejak digital dari terjemahan lama Matius 22 nomor 44. Di situ dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Yang berbicara Yesus, Tuhannya Kristen. Mungkin berfirman dalam hati kali ya. Kalau dari konteksnya, Yesus berdialog dengan orang Farisi. Perikopnya adalah hubungan antara Yesus dengan Daud. Jadi Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi. Yang tema yang mereka dialogkan adalah dengan Yesus bertanya kepada orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Kata mereka, anak Daud. Nah, kemudian Yesus menjawab, bagaimanakah dia yang oleh pimpinan roh bahwa dia Tuhannya gitu. Kalau dari terjemahan lama. Kalau Daud oleh pimpinan roh menyebut dia Mesias itu Tuhannya. Ini
sedikit memang memeras keringat teman-teman semuanya. Yang dibicarakan adalah tentang Mesias. Tetapi dalam terjemahan lama LAI memaksakan bahwa Mesias itu Tuhan juga. Jadi Mesias itu bukan seorang yang diurapi, bukan manusia yang diurapi Tuhan, tetapi Mesias adalah Tuhan yang diurapi Tuhan, gitu jadinya. Yes, Jadi ada berapa Tuhan? Jadi ada berapa Tuhan? Dua. Kristen sejati harus mengakui banyak Tuhan, banyak Mesias. Iya. Ajaran setan adalah yang mengajarkan satu Tuhan. Jadi gini, faktanya gini, dengarkan. Surga satu-satunya tempat yang sangat suci, atau tempat yang Tuhan, atau tempat yang surgawi. Aku dulu naik Pak, gue masak. Ya, itu surga. Aturan aku dulu. Dengarkan dulu. Ini rebutan mie kau. sederhana. Surga satu-satunya tempat yang sangat suci. Aku duluan Pak, gue masak. Sebentar aja. Aku mau pulang. Ya sebentar aja. Udah pulang aja dulu kau. Surga satu-satunya tempat yang sangat. Ya udah pulang dulu, gue masak. Nanti balik lagi ya. Oke, silakan. Iki. Mau nanya nih sama apologet Islam. Itu aku sebetulnya mau lapor aja sih. Kan kulihat ini banyak itu ateis-ateis di TikTok ini. Dia buka komal. Dan banyak sudah Islam yang terperangkap. Mulai jadi ateis juga. Jadi coba yang berilmu ini kan kayak Kang Dito, Bang Zuma ini bukan cuma Kristen aja gitu yang jadi musuh Islam ini. Aku bisa kasih lihat banyak Islam yang mulai jadi ke ateis juga. Jangan curhat. Jadi poinmu apa? Ya poinku itu. Poinnya apa? Poin sebentar, Iki Kristen apa Muslim Iki? Islam. Oh Islam. Maksudnya mau menyampaikan apa tentang siapa Komal siapa begitu tadi? Enggak. Jelas. Maksudku ingin menyampaikan bahwasannya ancaman di TikTok di TikTok ini bukan cuma Kristen aja, tapi ateis mulai menyebar juga. Wah, itu udah dari dulu Bang, kita udah tahu dan di sini diantisipasi udah. Tinggal kita bagaimana keimanan kita untuk menangkal itu. Jadi semua guru-guru di sini sudah siap tempur dari dulu tentang itu. Ateis, Kristen, siapa saja siap gitu loh Bang. Begini, jadi izin Bang Ansor, ini Bang Iki maksudnya naik mau berdiskusi atau hanya memberikan advice atau memberikan referensi atau tujuannya apa? Lapor aja, lapor. Apa sih? Saya nggak paham. Lapor katanya Kang Dito, nggak tahu apa yang dilaporin. Kalau masalah ateis atau bagaimana itu kan pilihan mereka kalau menurut saya. Iya kan. Kulihat apologet kan memerangi Kristen nih. Sekalian coba ya. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya baru buka HP. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Kang Dito. Waalaikumsalam. Dan semuanya kawan-kawan yang Allah muliakan. Amin. Waduh. Itu sih itu rupanya dia mau kita atau apologet tentunya ya. Jangan cuma Kristen aja yang
diperangi, ibaratnya berdiskusi. Tapi ateis itu juga harus diberi pencerahan dan lain sebagainya. Akan tetapi penyampaiannya kan kurang tepat mungkin di sini. Dan kita kan sudah tahu juga ateis itu bagaimana, dan guru-guru kita juga sudah tahu itu. Sebenarnya yang kita dengar tadi, Saudara Iki mengatakan kita memerangi Kristen. Sejak kapan orang Kristen kita perangi? Kalau kita perangi di sosial bermasyarakat, habislah mereka minoritas. Betul. Enggak bisa loh kita di majelis ilmu, ada guru kita, Guru Bang Zuma. Kita ini diajarkan untuk berdialog. Ud'u fi sabili rabbik. Jadi kita melakukan berbantah-bantahan dalam hal ilmu, bukan memerangi mereka. Apakah semua orang Kristen adalah kafir harbi? Itu kan ilmu juga. Jadi banyak yang kafir dhimmi yang tidak menyerang Islam, baik dari lisannya maupun perbuatan. Mereka mendapatkan jatah perlindungan, kan gitu. Tapi kalau saudara Muslim tidak paham, tidak tahu ilmunya, astagfirullahaladzim. Tapi gini Bang Iki, saya nggak tahu sih kalau ada inisial pengen nih memberikan advice, coba lawan ateis. Kalau kita membahas orang ateis dari lahir itu tidak mungkin. Ateis itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Maka coba salah satu orang tempeleng itu orang ateis, terus bilang aja kalau Tuhan tidak ada itu, rasa sakit yang dirasakan di tempeleng itu, di mana rasa sakit itu? Kan begitu. Cukup mudah kok. Kecuali mereka yang pura-pura ateis, yang hanya untuk mengabu-abukan ajaran kekristenannya. Rata-rata orang ateis itu hanya gaya-gayaan, style supaya dianggap cerdas. Tapi kalau ditempeleng, menjelaskan rasa sakit itu dan warnanya rasa sakit itu tidak tahu. Gampang ya kan? Jadi kebanyakan orang yang mengaku ateis itu awalnya adalah meyakini dia itu punya Tuhan. Kata yang tepat adalah agnostik. Tidak percaya lagi agamanya, tetapi percaya Tuhan itu ada. Gampang itu. Ya. Jadi kalau ada Kristen yang mau pura-pura, apalagi mau menyamar, nggak akan bisa. Kalian mau sembunyikan kayak gimana pun, bau mau busuk, bau peti gitu loh, bau jigong. Jadi lebih baik kalau memang mau diskusi, amanat agung itu yang disampaikan tadi Matius 28 nomor 19. Jadikan itu penggugah untuk kalian naik diskusi di sini. Jadikanlah kami ini murid, gitu kan? Murid dari mana dulu? Coba. Sebelum kalian mau menjadikan kami ini murid, tunjukkan dulu bagaimana kebenaran ajaran tentang kekristenan itu. Naik sini, buktikan. Baru kita berdialog. Bagaimana kalian mengatakan kami yang agama belakangan, sementara kalian itu tidak mampu terang-terangan, bahkan menunjukkan jati diri, tidak menghujat yang agama katanya belakangan ini untuk kau berikan tentang kebenaran ajaran yang duluan. Kan gitu, gampang kok. Ya kan? Silakan naik ke atas. Kita menginginkan orang-orang yang memang mau memberitakan untuk jadikan seluruh bangsa murid. Ini ada Kang Dito nih. Kalau Kang Dito kan dipaksa jadi murid karena lahir, ya itu aja. Kalau sekarang mah udah nggak bisa kalian jadikan murid lagi. Ayo naik sini, jadikan aku murid, yuk. Ada? Nggak ada. Kucang, cariin lagi Kucang. Ada itu gue masak. Lumayan pejabat surga. Terima kasih saya telah dinaikkan. Jadi logikanya gini, surga katanya sebentar, tempat yang sangat suci, sangat mulia, atau yang Tuhan, ya itu. Jadi setiap penghuni surga, entah apapun itu, entah batu, entah apapun itu, entah orang atau hewan atau tumbuhan, maka dia disebut kategori Tuhan yang sangat suci. Yang jadi pertanyaan begini, Pak Gumasak, dengarkan ya.
ketika Bunda Maria mengandung dan telah melahirkan seorang yang anak laki-laki yang bernama Yesus, pada waktu itu Bunda Maria menyembah kepada siapa, Pak Gumasak? Yesus kan salah seorang yang suci. Yang saya tanya, simak, ketika Bunda Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus, pada waktu itu tuh, kan dia udah lahir nih, Bunda Maria menyembah kepada siapa, Pak Gumasak? Ilah pencipta kan bukan Yesus, Bapak yang di surga, ilah Bapa, Sang Yahweh. Oh, Bapak, iya. Bedakan dulu ilah dengan Tuhan. Semua oknum yang di surga disebut Tuhan atau sangat suci. Yesus salah seorang yang sangat suci. Berarti Tuhan juga? Gak usah Yesus. Kalau sekiranya saya berada di surga, maka saya seorang Tuhan. Seorang yang sangat suci. Tuhan itu bukan wujud. Sebutan kepada setiap oknum yang sangat suci disebutlah Tuhan. Selamat pagi Tuhan, artinya selamat pagi yang sangat suci, selamat pagi yang mulia. Itu kan cuma sapaan doang. Tuhan artinya oknum surgawi. Gumasa, kalau Tuhan yang pasti, Tuhan yang sebenarnya itu, yang pencipta itu ada berapa? Tidak ada Tuhan yang sebenarnya. Semua penghuni surga adalah Tuhan. Titik. Yang pencipta itu siapa, Gumasa? Ilah pencipta, dialah yang disebut-sebut Sang Yahweh. Dialah yang disebut ilah tertinggi, ilah pencipta, ilah yang beranak. Kok melahirkan dia? Anak apa itu? Anak tiri, anak angkat, anak biologis. Dijelaskanlah dulu kau. Katanya Yahweh Tuhan yang beranak. Anaknya siapa? Yahweh beranak. Dia sendiri yang barusan bilang Yahweh yang beranak katanya. Yahweh Terus adalah ilah pencipta atau ilah Bapa atau ilah tertinggi, ilah yang beranak. Anaknya siapa? Oke. Semua malaikat adalah anaknya. Di mana di Bible-mu katakan itu? Oke. Kau jangan ngawur sini ya, asumsi aja kau nggak pada data. Di mana malaikat, semua malaikat anak dia? Sebelum dunia dilahirkan Sang Yahweh, saya tanya, malaikat itu anak biologis Yahweh kah, anak angkat kah, anak tiri kah? Dijelaskan ini posisinya itu di mana? Semua malaikat adalah anak dari Sang Yahweh. Yang saya tanyakan ini si malaikat ini anak. Yang dimaksud anak di sini anak biologis kah, anak tiri kah, anak angkat kah, atau anak apakah ini di sini posisinya? Dijelaskan dulu. Mereka keluar dari diri Sang Yahweh. Dari mana dia keluar? Oke, dengarkan. Dengarkan ya, jangan potong ya. Karena Sang Yahweh itu memiliki kecerdasan yang luar biasa atau kecerdasan yang ilah, yang sangat ajaib. Ya, dia juga memiliki raga yang sangat ajaib atau raga yang Allah atau yang ilah. Yahweh punya otak, punya kecerdasan. Yahweh itu punya otak. Kan? Kemudian dia mengeluarkan otak itu di dalam roh atau tenaga yang sangat ajaib. Oke, jadi tenaga yang sangat ajaib inilah berubah menjadi malaikat-malaikat. Apakah otaknya itu dibungkus dengan kepala? Apakah Yahweh punya kepala? Yahweh itu seperti saya gambarnya. Oh, jadi yang tadi banyak mengeluarkan Tuhan Yahweh itu lewat mana dia? Lewat mulut atau lewat dubur? Dia bisa memodifikasi rohnya atau tenaganya menjadi wujud. Oh, itu namanya teori Big Bang. Apa bentuknya, Gumasa, wujudnya itu? Apa bentuknya roh itu? Apa bentuknya? Roh itu energi atau tenaga. Bentuknya apa dia? Bagaimana kau bisa melihat energi sama atau tenaga? Katanya kau bilang bisa menampakkan seperti wujud. Apakah energi berwujud? Gini loh, memodifikasi energinya, tenaganya menjadi malaikat-malaikat.
Oh, jadi malaikat dia rupanya. Malaikat bisa dilihat? Bisa. Siapa yang pernah melihat malaikat? Banyak faktanya di Bibel. Oh, di Bible. Siapa yang melihat malaikat? Yesus kan salah seorang malaikat. Oh, Yesus malaikat. Makanya Yesus itu salah seorang ilah anak. Semua malaikat adalah ilah anak. Izin dulu ya, kita sapa dulu nih, ada Bang Dios. Halo Bang Dios, selamat pagi, selamat bergabung. Semua malaikat adalah ilah Sabar Bang anak. Umasa. Sabar Bang Umasa. Dewa anak. Saya mau menyapa dulu nih, sabar Bang Umasa. Bang Dios, halo, selamat pagi menjelang siang. Ilah artinya oknum yang sangat ajaib. Sabar, nggak ada. Ya lanjut. Gimana balikan lagi Pak Gumasak? Dengarkan ya. Sang Yahweh itu melahirkan para malaikat. Caranya. Sabar dulu, stop di situ. Yahweh melahirkan seorang anak. Stop dulu di situ. Melahirkan para malaikat. Udah, cukup dulu. Sebentar. Jangan panjang, jangan banyak-banyak. Satu persatu dulu. Melahirkan. Jangan panjang-panjang. Satu persatu dulu. Satu persatu dulu. Kau bilang Yahweh melahirkan seorang anak, yaitu malaikat, ya kan? Bukan seorang, para. Oh, berarti banyak yang dia lahirkan. Nah, sekarang kalau orang belajar ini, kalau dikatakan mendengar melahirkan, yang dibayangkan itu punya perutnya kemudian mengembang, isinya banyak malaikat, betul? Oh, makanya itu pengertian orang oon. Kalau pengertian orang sedeng bagaimana? Coba, Yahweh itu melahirkan. Sebelum melahirkan artinya mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Itu bukan melahirkan, itu menjadi seperti yang dikehendakinya. Gumasak. Sabar Pak Gumasak, gantian satu-satu gitu loh, jadi biar enak didengarnya. Saya kan menghargai Pak Gumasak gitu loh. Silakan Kang Dito. Oke, kalau kita mendengar kalimat melahirkan ini, kalau dalam bahasa manusia, seorang perempuan melahirkan, maka dia akan mengalami proses mengandung dulu. Mengandung 9 bulan, perutnya besar, akhirnya melahirkan mengeluarkan. Kalau mentahirkan, itu mungkin yang dimaksud. Tapi ya apalah daya, ini saudara kita Gumasak memang kelihatannya pandai bercakap tapi tidak pandai berpikir. Masalahnya kau tak lulus fisika, kawan. Sabar dulu. Kalau Yahweh dikatakan melahirkan, maka Yahweh kita bayangkan dia perempuan besar, perutnya buncit. Oh, tidak harus begitu, kawan. Sabar dulu, kenapa kau nyerocos? Sabar dulu. Melahirkan artinya dia seperti ini, saudara. Diam dulu lah Bang Gumasak, Tapi perlu dipertegas dulu, apakah Gumasak ini Kristen? Coba ditanya dulu. Saya Kristen Tritunggal dan Trinitas. Dia juga Tuhan. Apa perbedaan Tritunggal dan Trinitas itu perbedaannya, Bang? Tritunggal, Allah Tritunggal, atau Ilah Tritunggal, atau Dewa Tritunggal, atau Theos Tritunggal, artinya itu berbicara kecanggihan setiap oknum para ilah di surga. Aduh, di mana tertulis? Allah Trinitas atau Ilah Trinitas berbicara kecanggihan komunikasi. Gantian, cukup kepanjangan jadi bingung jelasin nanti bolak-balik ke situ. Sabar. Ini resiko kayak nggak ada hotel yang lain aja nih. Moderator carilah hotel yang benar. Coba kalau kita berbicara itu, coba pakai dalil, saudara. Pak Gumasak, di mana? Apa kau membaca Bible atau tidak kau? Kau mempelajari membaca Bible atau enggak kau? Jawab. Kau hilang dia. Ya, lanjutkan dulu Haji Yesus. Ini
yang naik kita sapa dulu Bang Rahman. Selamat Ya. siang. Bang. Siang. Dari mana Bang? Dari Kalimantan. Kristen apa Oten Bang? Islam. Oh Islam. Salam dong. Bang Marhan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Islam semua ya. Islam semua, izin dong. Alhamdulillah, Islam. Ya buat teman-teman Kristen boleh ya? Iya. Biar ada diskusi gitu loh. Boleh. Oke. Boleh, Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dito nggak ada hiburan, ku masak aja nggak apa-apa ya? Ya lumayan lah. Ya udah nggak Satu apa-apa. vlog lagi buat teman Kristen ya, biar ada pendukungnya. Masa? Iya. Sampai gue masak dijemput sama mobil ambulan RSJ, nggak apa-apa. Jantan sedikit, ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Tapi ngobrolnya jangan kepanjangan narasinya. Jadi orang juga Allah Tritunggal itu biasa. berbicara kecanggihan setiap pribadi yang Allah. Tonton, Contoh, dilihat tinggal 8 ada masak apa gue masak Tuhan apa pula Ilah Tritunggal Elohim beranak. berbicara Kata Bang Gumasa katanya Elohim beranak. Sabar dulu. Jelasin dulu kalau Elohim itu beranak seperti apa, kok bisa buncit begitu beranak. Ada Tuhan beranak pinak gimana ceritanya? Gak tahu. Ini Elohim Gumasa bukan ini oknum, apa ini Gumasa? tetapi Apal. Elohim adalah gelar yang disebut kepada oknum-oknum yang sangat ajaib. Oh. Contoh, ya, Leo Messi adalah ilah Leo Messi dalam pula tuannya gue masak nih. persepakbolaan. Ya Allah ya Rabbi. Leo Messi adalah ilah di dalam persepakbolaan. Artinya Jadi ilah Tuhan yang benar yang sangat mana, hebat. Pak Gumasa? Ilah artinya Pertanyaannya. sangat hebat. Pak Gumasa, sabar. Jadi Tuhan yang benar ini yang mana? Semua ilah benar. Yang pencipta langit dan bumi yang mana? Makanya ada ilah pencipta, ada ilah penjadi. Jadi ada berapa Tuhannya yang benernya ini? Ilah pencipta dialah Sang Yahweh yang Tuhan. Para ilah yang di surga lah ilah-ilah yang Tuhan. Para ilah yang berada di luar surga disebut ilah-ilah yang iblis. Iya, maksudnya Tuhan Pak Gumasa ada berapa ini yang pencipta langit dan bumi? Satu. Semua penghuni surga lah sosok yang Tuhan bagiku, sosok yang sangat suci bagiku. Oh, berarti yang ada di surga itu semua pencipta langit dan bumi gitu? Bukan, tidak semua Tuhan pencipta. Sang Yahweh atau dia salah satu Tuhan, dialah Tuhan tertinggi. Sang Yahweh. Mabuk lah. Tadi kan Pak Gumasak bilang bahwa Yahweh itu beranak. Anaknya siapa? Tadi kan katanya anaknya malaikat. Ya. Semesta adalah anak daripada Sang Yahweh. Sebab sang semesta berasal dari dirinya. Mau perbaiki kapal dulu saya. Ya. Semesta adalah anak dari Sang Yahweh, sebab bahan baku semesta berasal dari diri Sang Yahweh. Jadi ilah yang pencipta adalah ilah yang harus beranak di dalam mencipta. Jadi ilah pencipta menciptakan ilah penjadi, yaitu para malaikat. Udah kusut nih kayaknya nih. Bang Kucang kusut kayaknya nih Mas. Yang dekat rumahnya Gumasa, coba didatangi dulu, disiram dulu pakai air cuka, baru bangun dia. Terlalu bahaya ini. Pencipta, tetapi tidak Nggak sadar dia. penipu. Coba dulu yang dekat rumahnya Gumasa, coba siram pakai air cuka dulu, suruh dia bangun.
Ini lagi mimpi kayaknya. Dari segi kecanggihan ada dua golongan ilah. Ilah pencipta dan ilah penjadi. Golongan pula. Jadi Ilah pencipta itulah satu-satunya Sang Yahweh. Ilah penjadi Jadi, yaitu teman-teman. ilah yang diciptakan oleh Sang Yahweh untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Sang Yahweh. Makanya mereka disebut ilah penjadi. Penjadi itu gini, membuat A dari B atau membuat B menjadi A. Itu namanya ilah penjadi. Setiap ilah penjadi tidak mampu beranak. Dari rumah sakit jiwa kalau Yesus. saya. Ngawur dari tadi. Nggak ngerti gua. Kemana ini arah omongannya? Oh iya bang. Udah kusut. tidak ada yang sehat. Penciptanya siapa? Nggak ada Bukan saya yang turun itu. Bukan saya yang naikkan, teman-teman. Itu yang naikkan, itu yang bertanggung jawab tuh. Moderator tuh. Jangan minta naik, suruh turunkan sama aku lah. Sama yang mau diskusi lah itu. Udah kusutnya orang kayak Lagi. Isang. Mana dia? Isang. Isang. Jalan kote. Ini ada Kosmos. Kosmos ini yang hotel kalau tidak salah. ya. Kosmos, halo, selamat pagi menjelang siang. Islam, Kristen, Konghucu, Buddha atau Kejawen, silakan. Ayo. Kosmos. Ayo. Halo Kosmos. Kosmos, selamat siang Kosmos. Selamat malam. Ikhlas. Excel Global. Ikhlas Global. Malam. Ikhlas Global. Lebih parah daripada Selamat siang. Gumatan nih. Kok saya noise ya? Suara saya nggak ada. Suara saya nggak ada ya. Ada sedikit, kencengin dikit suaranya dong. Ini sudah kencang bro. Suaranya tambah dikit volumenya. Ya tunggu ya, ntar ya. Kalau gini gimana? Agak kurang dikit lagi. Suara masih sama. Coba saya turun dulu ya. Nanti saya naik lagi ya. Ngomongnya aja yang pelan. Aduh. Ikhlas. Buka mic Ikhlas. Minta naik tapi kok Ikhlas. Kosmos tadi si Kristen bener ya. Kles, selamat siang Kles. Kles. Aduh. Buang saja itu, buanglah. Siapa-siapa ndak nyawa itu. 777 angkanya orang di atas. Oke, teman-teman yang di bawah, Kosmos, selamat bergabung. Siapa ini? Oh, saya dibatasi teman-teman gara-gara gambarnya ndak mau. Ini Kosmos turun nggak naik lagi, dia katanya mau ganti perangkat. Ada naik tadi, minta naik. Gimana? Di saya nggak lihat, nggak kelihatan. Enggak, hilang sudah. Oh ini ada kau terbaik. Masih noise juga bang? Masih dikit pret suaranya. Nah udah enggak.
Kau terbaik, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Suaranya kresek-kresek bang, kurang keras sedikit. Saya mau bertanya, boleh bang? Ya, dari mana bang? Kristen apa Oten? Saya mualaf. Oh mualaf. Boleh bertanya, nggak apa-apa. Kapan mualafnya bang? Sejak Agustus 2003. Waduh lama itu udah mualaf lagi. Silakan mau tanya apa silakan. Benarkah Yesus itu manusia biasa yang disalib? Dalam Al-Quran tidak disalib bang, manusia dia, manusia anaknya Maria. Maka ketika disebut Yesus itu atau Isa itu disandarkan kepada ibunya, Isa putra Maryam, di surat manapun. Makanya ketika ada orang yang menuhankan dia, maka dibantah di surat Al-Maidah 17, 73, 72. Apa bunyinya? Coba ya. Betul-betul saya jawab dulu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Ya sabar. Abang bertanya, saya sementara menjelaskan Al-Qur'an nih. Oke, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menuhankan Tuhan, yang menuhankan atau mengatakan Yesus itu apa? Allah itu sendiri. Wa qala al-Masih, dan berkata al-Masih atau anaknya Maria itu apa perkataannya? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas di situ. Jadi tidak lain tidak bukan, Yesus itu adalah manusia yang Allah ciptakan sama seperti penciptaan Adam, tapi prosesnya itu bang dengan kalimat apa perkataannya. Makanya di setiap permisalan, inna kamasali Adam indallah, inna kamasali Isa indallah kamasali Adam. Apa pertanyaannya? Qala lahu min turab summa qala idza arada, ya, cuma qala lahu kun fayakun, dengan perkataannya kun fayakun itu, dengan kalimat itu. Jadi jelas di dalam Al-Quran itu Yesus itu atau Isa itu adalah manusia biasa, tidak lebih dari itu, hanya sebatas utusan Tuhan dengan proses penciptaan tanpa bapak, itu saja bang. Kalau Adam tanpa bapak tanpa ibu. Oke, begitu saja ya. Mungkin itu sudah cukup. Kalau masih belum jelas silakan. Teman-teman silakan kalau yang mau menjelaskan. Saya ini sebentar nggak di. Ya lanjut bang, itu bang katanya bang penjelasannya. Oh, kapan mualafnya? Sejak kapan bang mualaf? Bang, suara saya aman nggak teman-teman? Aman, bagus. Oke, aman, abang bagus. Ya, abang mualaf sejak kapan bang? Siapa itu? Bang kau ditanya bang kau, suaranya coba diperbaiki bang. Saya mualaf sejak Agustus 2023. Agustus 2023. Iya bang. Berarti udah hampir setahun ya bang ya. Udah bisa sholat sendiri atau siapa yang membimbing? Dibimbing sama Pak Ustadz, tetangga saudara saya. Masya Allah. Saat ini ya. Oke, kalau dan sudah sekarang setahun juga pasti udah bisa sholat ya bang ya? Sudah terbiasa azan di masjid. Oh iya, sudah bisa sholat berjamaah atau sholat sendiri ya bang ya? Sudah bisa, bahkan saya jadi muazin bang, sering azan di sana. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kayaknya sinyalnya nggak bagus itu sinyalnya. Oh, sinyalnya dia kurang baik teman-teman, sinyalnya dia. Ini udah lebih dari setahun. Ya
kan? Suara saya kayak mantul. Alafnya 2023 apa 2003 barangkali saya salah dengar tadi sinyalnya. 2023 Bang. 2023. Oh ya Pak. Baru 2000 ya sekitar 2 tahun lalu ya. Iya 2 tahun lebih. Setahun lebih ya. Percepatan itu sebelum 17 Agustus Bang. Tadinya apa yang membuat Anda mualaf Bang sehingga Anda sampai ingin masuk Islam? Ya karena saya juga pertama kan teman saya pada Islam semua, jadi tidak tahu kenapa itu selama beberapa hari saya tuh sudah dengan ke masjid, bahkan saya sering ke masjid itu cuma lihat-lihat orang lagi sholat tapi nggak berani masuk. Dan pada saat itu hari Minggu saya diajak sama tetangga saya untuk apa namanya ke gereja. Saya nggak mau lagi Bang. Nggak mau lagi karena kan saya ini perantau, jadi saya tidak kemana-mana lagi selain ingin cari tahu tentang Islam. Tadinya Abang sekarang masih di perantauan ya? Iya masih, saya belum berani pulang ke kampung halaman. Oh iya,